Selamat malam, sahabat Pak Paulus. Izin bertanya, saya punya teman 15 tahun menikah belum dikaruniai anak. Apa kebajikan yang harus dilakukan Pak agar bisa diberikan momongan? Oke, kadang ini karena karma juga ya, kita tidak bisa apa-apa. Jadi di zaman Buddha dulu ada seorang raja, saya lupa rajanya namanya siapa. Jadi rajanya ini dan istrinya, permaisuri, tidak diberkahi anak. Lalu raja ini mengundang sang Buddha untuk makan di istana, mengundang dana makanan. Lalu raja ini menggelar karpet warna merah atau putih, saya lupa. Terus raja berpikir, seandainya Buddha menginjak karpet merah atau karpet putih ini, maka itu adalah tanda kalau misalnya raja akan memiliki anak. Tapi pada saat sang Buddha sampai ke istana, sang Buddha tidak mau menginjak karpet itu. Tujuannya dua, ya, karena raja tidak akan diberkahi oleh anak sama sekali. Dan dua, ya maksudnya Buddha juga tidak menyukai hal tersebut, ya kan, supaya tidak ditiru oleh generasi biku masa depan untuk meramalkan nasib dari orang-orang seperti itu. Nah, jadi raja ini di kehidupan ya, sorry ada kesalahan teknisnya. Jadi raja ini di kehidupan lampau bersama permaisurinya di kehidupan lampau terlahir menjadi suami istri juga, terdampar di suatu pulau. Ketika mereka ada di pulau itu, mereka memakan anak telur ikan burung puyuh, kalau nggak salah burung puyuh. Jadi mereka memakan anak burung, telur anak burung. Nah, mereka melanjutkan kehidupan mereka seperti itu. Nah, itulah penyebab kenapa mereka tidak memiliki anak di kehidupannya sebagai raja. Ya, padahal sekalipun raja itu setelah mendengarkan ceramah dari Buddha mencapai tingkat kesucian juga, tapi seumur hidup tidak memiliki anak itu karena akibat karma masa lampau. Ya, tapi memang hal-hal tersebut ya kalau misalnya mau diusahakan, kadang ada beberapa cerita juga di zaman Sang Buddha. Jadi kayak ada orang dia mau anak, ya kan? Maksudnya di kehidupan-kehidupan lampau Sang Buddha sih sebagai bodhisatta, bodhisatta pernah bertemu beberapa orang di mana orang-orang tersebut memohon dari para dewa diberikan anak. Terkadang memang bisa kalau ada kebajikan, terkadang, ya kan? Tapi terkadang ini nggak bisa dipastikan sih, karma juga ya. Tapi kalau mau berusaha bisa cek medis, ya kan? Cek medis. Soalnya saya juga ada kenal beberapa orang ya, dia nggak punya anak sekitar 5, 6, 7 tahun, 8 tahun, ya sekitar itulah. Nah, tapi akhirnya dia cek medis, menjalani program, akhirnya punya anak, seperti itu. Jadi, saya bukan ahli dalam hal ini, tapi kalau meditasi cinta kasih bisa nggak mensupport hal tersebut? Ada kemungkinan, kenapa? Karena kalau seseorang melakukan meditasi cinta kasih, itu ada banyak sekali dewa yang menyayangi orang yang tersebut. Maka akan ada banyak dewa yang akan ingin terlahir menjadi anaknya, seperti itu. Jadi caranya supaya dia bisa ini salah satu cara, tapi apakah ini pasti? Kita tidak bisa bilang pasti juga karena ada hitungan karma dari masa lampau. Kalau karma buruknya cukup kuat ya sulit. Tapi kalau misalnya orang tersebut rajin meditasi cinta kasih, menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, maka akan ada banyak para dewa dan Brahma yang menyayangi orang tersebut. Dan ada beberapa dari mereka yang pengen jadi anaknya. Seperti itu. Nah, bisa nggak dewa bisa nggak membantu manusia punya anak? Banyak cerita di Tipitaka. Jadi ada seorang perempuan melakukan kebajikan, tapi akhirnya dia minta sama Raja Dewa untuk diberikan 2 orang anak. Dapat 2 orang anak, ya kan seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalau dewa sayang ada kemungkinan, ya. Oke, sekarang kita akan memulai kelas
Ya maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit mungkin alat kabelnya agak rusak sedikit, tapi nggak apa-apa, kita akan teruskan. Kalau begini terus, nanti kita akan alihkan kelas ini ke hari Jumat. Tapi selama masih bisa, kita akan lanjutkan kelas ini. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, mari kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih. Jadi apa tujuan paling utama daripada kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu semua untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih damai, dan lebih tenang. Dan untuk membantu menyelesaikan semua masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Mungkin dalam hidup itu ada banyak sekali masalah dalam hidup, ya kan? Ada banyak sekali, maksudnya kebanyakan orang menghadapi banyak masalah. Nggak semua orang sih. Ada orang-orang yang mungkin masalah hidupnya sangat-sangat sedikit atau hampir tidak ada. Tapi kebanyakan orang menghadapi banyak masalah. Jadi gini aja, kalau menurut kesimpulan saya, semakin saya merenung, semakin saya menganalisa, orang yang tidak melatih cinta kasih, kehidupannya itu sangat berbeda dengan orang yang melatih cinta kasih. Beda jauh sekali, jauh sekali. Ya, jadi orang yang tidak melatih cinta kasih, cara mereka berpikir, cara mereka berucap, cara mereka bertindak, dengan orang yang melatih cinta kasih, itu sangat-sangat jauh berbeda. Seperti langit dan bumi. Contohnya seperti apa? Orang yang melatih cinta kasih, sekalipun menghadapi masalah yang cukup besar, mereka bisa hadapi itu dengan tenang dan damai. Ya, mungkin ada sedikit gejolak, tapi fine-fine aja, bagi mereka is no problem. Tapi bagi orang yang tidak melatih cinta kasih, bahkan masalah yang sangat kecil pun bisa menjadi masalah yang sangat besar. Kenapa? Ini sebenarnya tergantung pikiran. Jadi kalau orang melatih pikirannya, maka dia bisa menjalani hidup dengan benar. Tapi kalau orang tidak melatih pikirannya, sulit sekali, benar-benar sulit. Kenapa? Karena kebanyakan orang diliputi oleh nafsu, keserakahan, kesedihan, keputusasaan, kebencian, dendam, dan segala macam. Nah, cara terbaik untuk mengantisipasi semua itu adalah dengan meditasi cinta kasih. Saya melihat orang-orang yang melatih cinta kasih. Saya kan kadang ketemu juga. Jadi kayak, oh orang ini udah melatih cinta kasih. Terus saya melihat kehidupan mereka. Kehidupan mereka itu jauh sekali berbeda. Terus terang, jauh sekali berbeda dengan kebanyakan orang di luar sana. Mereka itu lebih tenang dalam menghadapi segala situasi. Ya, jadi dari berbagai umur, terus terang dari berbagai umur, kadang saya lihat orang yang melatih cinta kasih dan orang yang tidak melatih cinta kasih itu bedanya jauh sekali. Jadi kalau bisa, ini saran saya untuk Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan, kalau bisa sebarkan cinta kasih ini, sebarkan metode cinta kasih ini kepada banyak orang kalau Bapak Ibu bisa. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena gini, orang yang melatih cinta kasih, kita admin langsung slide terakhir aja, tahap terakhir admin. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi orang yang melatih cinta kasih itu pikirannya sangat berbeda. Bapak Ibu harus tahu seperti itu dulu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu udah sering latihan meditasi cinta kasih. Bapak Ibu sepanjang waktu setiap saat melatih cinta kasih. Nah, Bapak Ibu harus menyadari satu hal. Kehidupan Bapak Ibu dan kebanyakan orang di luar sana itu sangat-sangat berbeda, sangat ya, sangat berbeda. Jadi kadang saya udah jarang ketemu sih orang yang mungkin kadang-kadang saya ketemu orang yang belum melatih cinta kasih kadang-kadang doang, hanya pada saat tertentu. Nah, saya melihat kehidupan mereka, cara mereka berpikir, cara mereka berbicara, itu sangat berbeda dengan orang yang melatih cinta kasih. Ya, orang yang melatih cinta kasih, mereka itu tenang dalam menghadapi segalanya, terutama masa depan. Ya, masa depan. Orang yang tidak melatih cinta kasih, mereka melihat masa depan itu tergantung, ada beberapa orang. Ada yang terlalu berambisi, ada. Jadi mereka itu terlalu berambisi sama sesuatu, sehingga mereka lupa segalanya. Mereka cuma ingat ambisi mereka. Ada orang yang selalu khawatir akan masa depan, penuh ketakutan. Ada orang yang selalu ya senang menjelek-jelekan orang lain di belakang orang, ya kan? Seperti itu. Ada orang yang selalu berbohong, munafik dan segala macam. Nah, jadi orang yang melatih cinta kasih dengan orang yang tidak melatih cinta kasih itu sangat-sangat berbeda. Bapak Ibu harus tahu itu. Jadi kita harus tumbuhkan satu keinginan dalam hati kita. Kita harus menyebarkan metode cinta kasih ini pada banyak orang. Ya kan? Kita harus menyebarkan metode meditasi cinta kasih ini kepada banyak orang. Kenapa? Demi kebaikan banyak pihak. Jadi gini Bapak Ibu, ya kan? Seandainya ada orang nih, ya kan? Ada orang, dia mana yang lebih bermanfaat buat orang itu? Dikasih 100 miliar atau dikasih metode meditasi cinta kasih? Itu pasti lebih baik dikasih metode meditasi cinta kasih. 100 miliar belum tentu bisa membuat orang itu bahagia. Kadang banyak juga orang dalam hidupnya, orang kaya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, rasa cemburu kepada yang lain, ya kan? Orang itu rata-rata
itu mudah sekali cemburu dan iri hati pada orang lain. Tapi orang yang melatih cinta kasih tidak seperti demikian. Mereka itu berbeda sekali. Tapi kalau orang bisa metode cinta kasih, ya kan? Mereka bisa menghabiskan seluruh hidupnya dari saat ini sampai masa depan sampai akhir hayatnya, sampai suatu hari terbebas dari penderitaan itu dengan tenang dan damai. Ya, mereka bisa berpikir dengan jernih. Beda sekali, beda sekali. Jadi kadang-kadang saya juga melihat video atau apa gitu, saya menganalisa orang. Jadi, oh, orang kalau nggak melatih cinta kasih di luar sana seperti itu ya, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan keiri hatian, kikir, tamak. Kadang-kadang saya juga ketemu orang seperti itu. Jadi kadang ada orang gitu, misalnya orang berdana. Orang lain bisa berpikir ngapain berdana? Itu mah cuman menghabis-habiskan uang dan segala macam segala macam. Tapi mas saya nggak mau berdebat orangnya, ya kan? Jadi kadang ada orang berpikir berdana itu nggak penting, ya kan? Ada orang berpikir misalnya gini, ini contoh saja. Kadang saya ada lihat orang, kayak misalnya contoh, ada orang melakukan kesalahan sedikit. Bagi saya sih nggak perlu dimarahin, nggak perlu emosi. Biasa aja lewat aja, orang itu cuma kesalahan kecil. Tapi orang itu bisa, orang yang melihatnya itu bisa, orang lain yang tidak melatih cinta kasih, bisa kesal setengah mati. Jadi gini, kadang orang itu di luar sana yang tidak melatih cinta kasih, mereka itu tidak punya rasa iba pada orang lain, ya. Mereka itu tega menyakiti orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah latih cinta kasih dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, kalau bisa kembangkan keinginan sekuat mungkin untuk menyebarkan metode cinta kasih ini pada banyak orang. Oke, ada beberapa pertanyaan nanti kita akan bahas. Mari sama-sama kita meditasi cinta kasih dulu. Jadi pada saat meditasi cinta kasih, inginkan saja semua kebaikan, semua tabungan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, sama-sama kita meditasi. Meditasi dimulai. Nanti saya bimbing ya Bapak Ibu ya. Oke, pejamkan mata. Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma, inginkan dengan sungguh-sungguh pengen semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua benar-benar menginginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu sahabat Dhamma benar-benar menginginkan semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu. Inginkan dengan sungguh-sungguh, inginkan dengan tulus, pengen mas semua tabungan kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, inginkan dengan sepenuh hati, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu, semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, lagi bagus sekali, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan yang telah ditabung bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, meditasinya cukup ya Bapak Ibu. Kita akan membahas tanya jawab sekarang. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, tolong tanya, apakah di zaman Buddha sudah ada ilmu tenung? Saya tidak tahu apa ilmu tenung ya. Jika jajan keluar, bagaimana caranya bisa tahu jika penjualnya menggunakan penglaris? Parita apa yang mesti dipakai sebelum makan? Makan makanan penglaris apakah bisa berdampak pada jasmani yang makan makanan tersebut? Terus terang ini nggak usah dipikirkan ya. Mau makan orang itu mau pakai penglaris atau enggak, makan makanan itu sama sekali tidak berpengaruh ya. Memang saya tidak bilang di luar sana tidak ada hal-hal seperti itu, tapi oke, saya akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu. Nah, mereka yang pakai penglaris itu kadang ada akibat buruknya, entah setelah meninggal akan menjadi pelayan mereka atau pakai tumbal atau apa, pokoknya ada sesuatu yang buruk. Tapi ada yang lebih bagus dari penglaris, apa itu? Dijaga dan dilindungi para dewa. Jadi kalau Bapak Ibu buka usaha gitu ya, nggak usah pakai jimat segala macam, itu nggak penting, ya kan? Penglaris dukun itu semua nggak penting, ya kan? Saya bukan bilang itu nggak bisa memberi efek,
Tapi itu efek yang tidak baik. Ada cara yang lebih bagus. Gimana caranya? Sering-sering baca parita dan meditasi cinta kasih di toko atau di tempat usahanya. Nah, sehingga banyak dewa yang akan membantu usaha tersebut. Ya. Nah, terus pertanyaan tadi, kira-kira makanan penglaris bisa mempengaruhi? Enggak. Yang mempengaruhi itu sebenarnya adalah yang dimakan itu kotor atau enggak. Kadang kan ada orang penjual jual gorengan, minyaknya udah digoreng berkali-kali, yang jorok, itu berpengaruh ya, itu berpengaruh untuk kesehatan. Ya, jadi memang menjaga makanan yang sehat itu penting juga ya. Tidak boleh makan makanan yang terlalu jorok supaya nggak cepat sakit ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu, ini saran dari saya ya, berapapun umur Bapak Ibu, rajin olahraga itu penting. Rajin olahraga itu sangat penting ya. Entah lari, jogging, sepedaan, fitness, berenang atau apa, penting. Kalau bisa minimal, kalau bisa sih 1 atau 2 jam sehari. Tapi kalau nggak bisa minimal setengah jam lah. Karena itu sangat penting. Karena kesehatan tubuh itu mempengaruhi pikiran juga ya. Kalau orang badannya nggak sehat, kadang pikirannya nggak mudah untuk bahagia. Ya, ada pertanyaan lain dari sahabat Damalinda. Apa tolak ukur bahwa meditasi yang dijalankan sudah benar atau berhasil? Tolak ukurnya adalah, oke, saya akan sedikit. Jadi gini, perubahan cara pikir, ya kan? Kayak misalnya contoh, kalau saya lihat kebanyakan orang di luar sana, mereka itu mudah sekali emosi. Ya kan? Kadang-kadang kan saya keluar juga dari rumah, kadang pergi olahraga, pergi tempat makan, atau pergi jalan-jalan atau apa. Kadang-kadang ada beberapa orang mungkin di sekitar, mereka itu menggunakan kata-kata yang tinggi, nada yang tinggi maksudnya, untuk ngomong hal-hal yang tidak berguna, untuk ngomong-ngomong kata-kata binatang dan segala macam. Nah, tapi terus kadang ada orang yang suka emosi. Hal-hal kecil orang lain melakukan kesalahan bisa emosi. Kadang ada orang yang ya seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang melatih cinta kasih tidak bisa berpikir seperti itu. Ataupun mungkin terlintas doang di pikiran, tapi tidak ada pemikiran yang serius tentang hal itu, pengen menyakiti orang lain. Ini. Jadi salah satu tanda bahwa meditasi cinta kasih ini sudah di jalan yang benar atau belum adalah terutama adalah kebencian, tidak adanya kebencian. Kalau rasa kesal mungkin sesekali adalah namanya belum anagami, belum menghancurkan rasa tidak suka sepenuhnya, ya kan? Dosa cita atau rasa benci atau rasa tidak suka. Kalau belum anagami kan belum menghancurkan itu sepenuhnya. Nah, orang yang melatih cinta kasih, mereka nggak bisa benci orang. Mereka tidak bisa mengharapkan orang lain celaka atau menderita. Kalau kesel sedikit-sedikit ada kemungkinan, ya itu wajar lah. Kesal sedikit-sedikit, mungkin kesal karena ini atau itu, tapi benci mengharapkan orang lain sampai mau pengen orang lain menderita, orang lain tersakiti, itu enggak. Jadi itu tanda meditasinya sudah di jalan yang benar, ya. Oke, ada pertanyaan. Saya sudah lama ikut belajar meditasi dari sebelum COVID sampai sekarang, tapi baru sekali saya merasa meditasi benar karena 60 menit berasa baru 10 menit saja dan tidak kesemutan, sakit pinggang. Nah, kalau kayak gini itu namanya, ini terus terang ini bagus sih, saya sarankan kalau Bapak Ibu punya waktu ya, meditasi itu 30 menit sampai 60 menit itu bagus. Untuk apa? Untuk lebih tenang sih. Tapi kalau yang ini itu bukan hanya sekedar berhasil, tapi ini bisa menemukan ketenangan dalam meditasi. Tapi saya rasa orang yang meditasi setiap saat seperti itu, sepanjang hari dari bangun pagi sampai sebelum tidur meditasi cinta kasih terus, batin mereka tenang. Tapi kalau mau meditasi 60 menit bagus nggak? Bagus sekali. Apalagi hanya terasa seperti 10 menit atau tidak kesemutan atau sakit pinggang. Itu bagus sekali. Itu namanya konsentrasinya sudah bagus, ya. Tapi ini bukan tolak ukur meditasinya sudah benar, ya. Ini udah benar, udah pasti benar. Tapi tolak ukur meditasi yang sudah benar adalah kadang kan ada orang cuma meditasi 5 menit, 10 menit, terus cuma meditasi setiap saat tapi bentar-bentar. Nah, kalau meditasi di cara yang benar udah di jalan yang benar atau belum itu adalah tidak adanya kebencian. Mungkin ada rasa kesal. Saya nggak bilang rasa kesal nggak ada. Mungkin kadang-kadang kepikiran kok orang ini menyebalkan sih gini gini gini, tapi tidak ada rasa kebencian pengen orang itu menderita, orang itu mengalami celaka dan segala macam, nggak ada pemikiran seperti itu. Sekilas-sekilas mungkin ada, tapi serius tidak ada. Ya, ada pertanyaan lagi. 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya kembali merasa gelisah, takut was-was. Mendengar berita duka bisa buat gelisah. Saya sudah coba meditasi dan baca parita, tapi hasilnya masih gelisah dan takut. Apa yang salah di penerapan? Sebelum saya pernah seperti ini sampai saya periksa jantung, tapi hasil nihil. Lalu diajak belajar kewihara dan meditasi, was-was gelisah hilang. Dan ini kembali datang. Nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya tadi kan yang bertanya ini sama yang meditasi 60 menit kan satu orang. Jadi meditasi lagi. Terus kalau bisa terima semua. Jadi gini, setiap kali ada rasa gelisah datang, rasa was-was datang, jangan ditolak. Jangan ditolak. Terima aja, terima dengan lapang dada, terima.
Habis itu inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Habis itu kadang memang sih kebijaksanaan itu juga penting ya. Kebijaksanaan gini intinya adalah kebijaksanaan setiap orang kan berbeda. Ya kebijaksanaan kebijaksanaan setiap orang berbeda, cara mereka menerapkan kebijaksanaan dalam kehidupan juga berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah meditasi terus lagi dan lagi, terus berharap kebijaksanaan itu berkembang. Khawatir sama was-was kan ada banyak penyebab, ya kan banyak penyebab. Coba analisa. Kadang-kadang analisa itu penting. Tapi Bapak Ibu kalau bisa analisa itu diimbangi dengan keyakinan. Bukan hanya analisa setiap saat tanpa ada keyakinan pada dhamma itu juga nggak bagus terus terang. Harus ada keyakinan. Misalnya contohnya apa kalau orang analisa setiap saat? Benar nggak sih ada dewa? Benar nggak sih ada Brahma? Benar nggak sih kalau kita meditasi cinta kasih itu bisa memberikan para dewa dan Brahma melindungi? Kita boleh analisa. Oh iya, kan kita udah cinta kasih. Masa dewa Brahma nggak melindungi? Harus ada keyakinan juga. Bukan hanya murni analisa, harus ada keyakinan. Jangan cuma analisa tok, ya kan? Harus ada keyakinan juga. Karena terus terang, saya juga kadang-kadang kelemahan saya di sini. Saya terlalu banyak menganalisa sehingga kadang-kadang mungkin terkadang ada keraguan muncul. Tapi pada saat itu saya berpikir, oh ya keyakinan itu penting. Keyakinan itu sangat penting terus terang. Bukan hanya sekedar analisa. Jadi kayak misalnya khawatir akan masa depan. Ya udah analisa. Oh, masa depan begini-begini. Tapi yakin juga, oh ya saya kan udah lakukan yang terbaik. Kalau saya udah lakukan yang terbaik, masa depan udah pasti yang terbaik. Masa depan memang belum pasti, belum terjadi. Tapi kalau saat ini saya sudah lakukan yang terbaik, masa depan juga sudah yang terbaik. Kalau masa depan tidak seperti harapan, sesuai harapan saya, tetap saya sudah lakukan yang terbaik, dan itulah yang terbaik yang bisa saya dapatkan. Harus ada analisa, harus ada keyakinan juga. Bukan hanya sembarang analisa doang. Kayak analisa terus tanpa ada keyakinan. Benar nggak sih ada dewa? Benar nggak sih ada Brahma? Benar nggak sih dianalisa? Menurut ajaran Buddha, di Tipitaka dikatakan kalau manusia berkeyakinan pada Buddha dan sama akan dilindungi oleh para dewa. Tapi analisa lagi, benar nggak ya? Benar nggak ya? Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Terus terang, analisa itu harus dibarengi dengan keyakinan. Nggak bisa analisa tok, ya harus ada keyakinan juga. Seperti itu. Tapi keyakinan tanpa analisa juga nggak bagus. Keyakinan tanpa analisa itu seperti apa? Percaya pasti bisa, tapi tanpa alasan yang jelas. Itu juga nggak bagus. Jadi harus balance Bapak Ibu. Analisa dan keyakinan itu harus balance, ya. Nggak bisa salah satu lebih lebih sering itu nggak bisa, ya. Tapi memang orang itu kan beda-beda. Pasti ada orang yang dominan analisa, ada orang yang dominan keyakinan. Tapi kalau bisa diimbangi. Jaraknya itu jangan terlalu jauh, ya. Jadi was-was, gelisah bagaimana itu karena salah satunya terlalu banyak berpikir terus terang. Jadi kembangan keyakinan contohnya apa? Saya sudah melatih meditasi cinta kasih. Saya sudah lakukan yang terbaik. Tidak ada yang lebih tinggi daripada menginginkan semua tabungan kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Saya telah melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Buat apa was-was, buat apa gelisah? Saya yakin masa depan saya yang terbaik. Harus berpikir seperti itu Bapak Ibu, ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Afifah. Pak Paulus, bila saya merasa sangat tidak tenang, saya langsung bermeditasi cinta kasih dan membuka audio Paritapatana. Memang sangat bagus, suasana menjadi rileks dan keadaan menjadi bahagia. Saya ingin tanya, apakah sudah ada rumah meditasi cinta kasih di Medan? Belum ada, ya mungkin suatu hari di masa depan kita akan buat. Terus terang, memang rencana saya ke depannya seperti itu. Saya berharap ada, tapi kan kalau saya sendiri yang lakukan kan susah. Saya berharap semua yang telah melatih meditasi cinta kasih ini bisa benar-benar sungguh-sungguh punya satu visi misi, yaitu mengembangkan metode cinta kasih ini ke banyak pihak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi salah satu cita-cita saya adalah semoga rumah cinta kasih ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia dong, di seluruh dunia, sehingga terus terang banyak orang itu stres, dendam, benci dan segala macam. Tapi apakah mereka bisa melatih meditasi cinta kasih? Kalau ada kondisi, ada kemungkinan mereka bisa melatih cinta kasih dan hidup mereka bisa berubah seperti itu. Ya, jadi penting sekali bagi kita semua mengembangkan satu visi misi yaitu menyebarkan metode cinta kasih, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan pesan kehidupan terbaik ke banyak pihak. Terus terang meditasi cinta kasih ini coba lihat ya. Semoga dengan semua tabungan kebaikan yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar dan mendapat kehidupan yang terbaik. Di mana letak celahannya? Tidak ada sama sekali. Ini bagus. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, pengen semua makhluk dapat kehidupan terbaik. Ini yang the best. Ini bagus. Jadi harus disebarkan kepada banyak pihak. Ya. Jadi saya berharap, terus terang, saya berharap banyak sekali mereka yang telah melatih cinta kasih bisa ada inisiatif untuk menyebarkan metode meditasi cinta kasih ini pada banyak pihak seperti itu, ya.
Oke, kembali ngomong tentang analisa dan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak bisa. Terus terang memang gini Bapak Ibu. Terus terang ada beberapa tipe orang. Satu orang yang tipe dominan analisa. Orang yang dominan tipe analisa itu keyakinannya lemah, ya kan? Tapi semangat di tengah, semangatnya tengah. Jadi dia paling kuat di analisa kebijaksanaan, tengahnya adalah semangat, yang paling lemah adalah keyakinan. Ada metode orang kedua, keyakinannya kuat, ya, keyakinannya paling dominan, kebijaksanaannya menengah, tapi usahanya yang paling lemah, ya kan? Ada orang ketiga, usahanya sangat kuat, keyakinannya sedang, kebijaksanaannya yang paling lemah, tapi kuat juga sih, ya kan? Nah, jadi kalau orang yang dominan analisa, itu caranya ada satu kelemahan mereka itu apa? Mereka itu tidak mudah yakin akan sesuatu. Ya, saya nggak bilang dia jelek, ya kan? Karena karakter orang kan beda-beda. Tapi kalau bisa ini diimbangi dengan keyakinan. Harus ada keyakinan. Jadi misalnya contoh, apa namanya? Udah meditasi cinta kasih, terus mikirin cita-cita. Apakah pasti tercapai? Apakah pasti tercapai? Selalu ingat lagi pada ajaran Buddha. Keyakinan itu paling bagus itu selalu ingat ajaran Buddha. Buddha mengatakan siapapun yang punya moralitas, cita-citanya pasti tercapai. Ya udah pasti tercapai, ya kan? Pasti tercapai. Apa namanya? Terus kalau mungkin ada pemikiran, ya kan? Tapi kapan tercapainya? Gini Bapak Ibu, selama kita sudah lakukan yang terbaik, masa depan sudah yang terbaik. Terus mungkin ada orang khawatir, ya kan? Ada orang khawatir masa depan saya gimana ya kan nggak pasti. Mungkin ada begini Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindar dari karma buruk yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ya, kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa meminimalisir hal itu. Khawatir saja, gelisah saja itu tidak akan membawa manfaat. Lebih baik cinta kasih terus lagi dan lagi terus-terusan karena sudah melakukan yang terbaik maka hasilnya yang terbaik. Seandainya karma buruk pun berbuah di masa depan, itu sudah diminimalisir seperti itu. Jadi harus ada keyakinan juga. Jangan analisa doang tanpa keyakinan itu tidak bagus. Harus ada keyakinan juga. Ada pertanyaan ya dari Ira Hadi. Pak Paulus, dalam Anathapindika Sutta, Buddha menyatakan bahwa berdoa saja tidak bisa melepaskan kita dari penderitaan. Tapi saya pernah membawa di komik Lokuttara Dhamma sewaktu masih menjadi bodhisatta, beliau harus menjaga kedua orang tuanya. Jadi tidak mempunyai waktu untuk berbuat baik. Tapi beliau disarankan untuk mengucapkan tisarana kalau ada waktu luang. Karena mengikuti saran ini, maka beliau setelah meninggal dilahirkan di alam bahagia. Menurut Bapak, apakah ini bukan kontradiksi? Ini bukan bodhisatta terus terang, ini adalah tisarana gamana. Kehidupan tisarana gamana tera di satu asangkya 100.000 kapa yang lampau. Nah, jadi gini, doa itu apa sih? Beda. Doa dan 3 perlindungan itu beda. Doa itu adalah gini, semoga nanti ke depannya begini, semoga nanti panjang umur, semoga nanti sehat. Itu yang disebut doa. Tapi kalau tisarana, aku pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu parita. Ya kan? Makanya sepanjang kelas Jum, Bapak Ibu pernah nggak dengar saya ngomong, ayo berdoa kuat-kuat supaya harapannya tercapai? Nggak pernah. Saya nggak pernah mengatakan hal itu, karena doa itu bukan sesuatu yang, doa itu nggak ada manfaat, terus terang. Doa itu nggak ada manfaat. Lalu cita-cita itu apa? Cita-cita itu adalah canda, hasrat. Cita-cita itu adalah aspirasi. Jadi dalam ajaran Buddha bukan mengajarkan doa. Oh semua apa namanya? Kalau doa itu apa perbedaan antara doa dan aspirasi? Doa itu tanpa ada kebajikan langsung berdoa. Jangan semoga begini. Tapi kalau aspirasi, dia sudah melakukan kebajikan, baru dia berpikir semoga panjang umur, semoga makmur, semoga orang tua sehat. Itu namanya aspirasi. Itu bukan doa. Ya, doa itu adalah tanpa kebajikan, hanya sekedar doa pengharapan, itu disebut doa. Tapi aspirasi bukan itu, ya kan? Aspirasi itu adalah sudah melakukan kebajikan, terus memiliki aspirasi, itu disebut aspirasi, ya itu berbeda. Doa itu adalah sesuatu yang makanya di ajaran Buddha tidak diajarkan doa sama sekali, ya sebenarnya benar, ya kan? Bahwa berdoa saja tidak bisa melepaskan kita dari penderitaan. Bukan hanya itu, sekedar doa saja tidak akan membuat seseorang mencapai cita-cita mereka. Doa itu seperti apa sih? Oh para dewa tolong bantu saya lah begini begitu. Tapi kalau misalnya orang yang benar yang sesuai dhamma itu seperti apa? Dia melatih cinta kasih, dia dia baca parita, dia pelimpahan jasa, terus terus habis itu dia meminta dewa seperti para dewa, saya sudah melakukan pelimpahan jasa begini. Semoga bantu saya, jauhi saya dari segala kondisi yang tidak baik. Dia sudah melakukan kebajikan, ya kan? Dia sudah baca parita, dia sudah berdana, dia sudah meditasi, dia sudah pelimpahan jasa.
wajar kalau misalnya dia meminta dewa untuk melindungi dirinya. Tapi kalau cuma sekedar doa, ya kan ke dewa pohon atau ke siapapun lah, hanya sekedar doa itu sama sekali nggak ada manfaat terus terang. Saya nggak pernah melakukan itu. Mungkin waktu kecil lah. Waktu kecil saya nggak paham, ya kan. Waktu kecil kan saya masih mencari-cari apa itu kebenaran segala macam. Saya pernah berdoa dengan ya gitu-gitu, tapi nggak ada tuh yang tercapai. Misalnya contoh, ya waktu kecil saya pernah duit saya hilang. Terus saya berdoa kuat-kuat, semoga duit saya ketemu lagi, semoga duit saya ketemu lagi. Nggak ada tuh sampai sekarang juga nggak ketemu. Ya itu cuma cerita-cerita masa kecil aja sih. Jadi sebenarnya doa itu bukan sesuatu yang penting. Dalam ajaran Buddha tidak pernah ada kata Buddha menganjurkan tentang doa. Bukan. Kayak meditasi cinta kasih itu apa? Mengharapkan semua manusia dapat kebahagiaan dan terbesarkan kehidupan terbaik. Itu adalah meditasi, itu adalah cinta kasih, itu bukan doa. Ya, tapi kadang ada orang kalimat-kalimatnya doa, ya udahlah saya baca, habis itu yang penting tujuan dia apa, tanya, ya udah saya jawab. Ya, seperti itu. Mungkin karena doa itu kan di kalayak umum itu wajar. Tapi sebenarnya dalam ajaran Buddha tidak ada yang disebut doa. Yang ada itu aspirasi. Buddha mengatakan siapapun yang memiliki moralitas dan kebajikan, apapun cita-cita dan aspirasi mereka pasti tercapai. Seperti itu. Ada yang bertanya, salah satu sahabat dhamma kita, Pak, syarat-syarat untuk RMCK apa saja? Nah, oke, saya akan membahas ini sedikit agak panjang ya. Izin minum dulu Bapak Ibu. Nanti saya udah ada program. Jadi siapa aja yang pengen jadi pembimbing meditasi cinta kasih, saya pengen adakan kelas Zoom, ya kan? Nah, jadi ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan bagus, tapi nanti saya baca setelah ini ya. Apa? Jadi bimbing untuk membimbing orang-orang mengikuti kelas Zoom. Sebenarnya Bapak Ibu pasti bisa, ya kan? Bapak Ibu pasti bisa. Yang paling penting itu adalah Bapak Ibu lakukan dari bangun pagi sampai sebelum tidur, meditasi cinta kasih, pengen semua manusia mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kalau bisa Bapak Ibu mulai aja dulu dari teman-teman atau keluarga. Ajarkan mereka. Kayak misalnya ada 6 atau 7 tahap, ya kan? Kenapa saat-saat ini setiap Selasa saya cuma langsung tahap terakhir? Karena Bapak Ibu udah sering ikut, ya kan? Kalau saya bahas lagi dari awal, ya kurang maksimal hasilnya, lebih baik saya langsung bahas tahap terakhir. Tapi kalau untuk orang lain, ya kan saya misalnya di YouTube itu udah banyak, ya kan, metode-metode, cara-cara berbeda bagaimana supaya orang bisa mengenal cinta kasih. Ada orang percaya tentang karma, itu juga bagus. Kalau orang percaya karma, itu lebih cepat mengerti. Ada orang dia analisa atau apa segala macam, background-nya kan berbeda-beda. Yang penting sih pengalaman Bapak Ibu. Terus lakukan sharing cinta kasih ini kepada banyak orang. Tapi sebenarnya itu datang dari diri kita. Semakin kita sering meditasi cinta kasih kuat-kuat, inginkan sungguh-sungguh, pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, lagi dan lagi, lagi dan lagi, terus beraspirasi. Semoga saya bisa mendorong banyak orang melatih cinta kasih. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan, ini saya udah ingatkan minggu lalu. Ya, sorry sebentar ya. Mungkin ada masalah di kabelnya. Nanti mungkin untuk next Zoom akan kita bereskan masalah ini. Oh ya, satu hal yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu. Satu hal ini akan saya ingatkan terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jangan pernah rela menderita demi apapun. Sekalipun mungkin kelihatannya tujuannya baik. Jangan pernah. Ya, rela menderita itu maksudnya apa? Hati sudah menderita, hati sudah beban dan segala macam, masih dilakuin. Itu nggak bagus. Sama sekali nggak bagus. Jadi
Dorong orang lain untuk melatih cinta kasih, motivasi sebanyak mungkin orang melatih cinta kasih, tapi jangan pernah susah hati. Misalnya contoh, saya pribadi pengen sekali, menyebarkan cinta kasih ini ke seluruh dunia. Tapi setiap saya selalu perlu perhitungan, saya orangnya perlu perhitungan. Jadi setiap langkah saya hitung. Kapanpun itu memberikan saya beban di hati, atau kapanpun itu membuat hati saya beban, atau hati saya susah, atau mikirinnya berat, saya nggak akan lakukan. Saya akan lakukan itu sedikit demi sedikit, yang penting hati saya plong, bahagia, tenang, damai. Tidak banyak kegelisahan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa mulai menyebarkan cinta kasih ini caranya gimana? Sering-sering meditasi, lalu beraspirasi. Semoga saya bisa mendorong banyak orang, bisa memotivasi banyak orang melatih cinta kasih. Tapi kapanpun mau melakukan suatu planning, tapi hati terasa susah atau hati terasa berat, itu jangan lakukan. Mungkin terkadang terdorong, oh ini orang susah nih, hidupnya menderita, pengen bantu dia lah. Itu nggak apa-apa, bantu dia selama dia bahagia. Tapi kalau ketika kita mau bantu, ketika kita mau berpikir untuk membantu dia, hati kita susah, hati kita beban, lebih baik tunggu, jangan lakukan dulu. Biarin aja. Kenapa? Karena itu bukan dhamma. Dhamma itu hanya membawa kebahagiaan. Buddha mengatakan dhamma membawa kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi ketika seseorang mau melakukan sesuatu, sekalipun itu terlihat tujuannya bagus, tapi kalau hatinya susah, hatinya beban, itu bukan dhamma. Karena dhamma itu tidak membawa penderitaan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya, latihan Buddhism pun seperti itu. Selama itu membawa penderitaan, itu bukan dhamma. Misalnya contoh, Bodhisatta melakukan dukkha carya 6 tahun penyiksaan diri. Ya kan? Nah, itu adalah proses yang harus beliau hadapi. Kenapa beliau melewati itu? Supaya orang-orang tahu dukkha carya atau penyiksaan diri bukanlah cara untuk mencapai nibbana. Mencapai nibbana itu jalan tengah. Tidak boleh penyiksaan diri dan juga tidak boleh lengah dengan nafsu duniawi. Jadi penyiksaan diri, menderita itu juga nggak boleh sebenarnya. Ya, dalam hal apapun, jangan pernah rela menderita demi apapun, sekalipun kelihatannya itu sesuatu yang baik. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi pertama, dhamma itu ada di mana? Dhamma itu ada di hati. Selama di dalam hati kita ada dhamma, kita tidak akan berat di hati, hati kita tidak akan susah. Jadi kalau seseorang hatinya susah, hatinya berat, hatinya beban, terus kayak mau melakukan sesuatu tapi kelihatan tujuannya bagus, itu bukan dhamma. Itu tidak membawa manfaat bagi siapapun. Ya kan? Saya nggak bilang itu jelek sepenuhnya, tapi ini bukan cara yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen mendorong orang, memotivasi orang banyak mati cinta kasih, meditasinya terus lagi dan lagi dan lagi. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri apa aja yang harus dilakukan dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Oh, hari ini harus melakukan ini. Oh, terus meditasi cinta kasih lagi. Oh, nanti harus melakukan ini. Nanti tahu sendiri, Bapak Ibu yang akan tahu sendiri. Ya, dan terus terang Dewa dan Brahma sangat senang dengan orang yang melatih cinta kasih. Dewa dan Brahma akan selalu mengarahkan orang itu untuk mencapai cita-cita mereka. Salah satunya adalah untuk bisa memotivasi banyak orang melatih cinta kasih. Nggak semua orang saya ajarkan meditasi cinta kasih, biarpun kadang saya kenal dekat. Kenapa? Karena setiap kali saya mikir pengen ngajarin dia meditasi cinta kasih, sharing, oh saya berpikir belum waktunya. Kalau dipaksa, hati jadi beban. Saya berpikir, oh itu belum waktunya. Seperti itu. Jadi kalau belum waktunya, jangan dipaksa Bapak Ibu. Tunggu aja. Sampai ketika dipikirin, dilakuin, hati tidak susah, hati tidak beban, hati plong. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi ya. Dari sahabat Dhamma Ana. Pak Paulus, apakah normal jika merasa kekosongan dan merasa hidup gitu-gitu aja? Apa pencapaian tertinggi yang bisa didapat seorang perumah tangga? Mohon pencerahannya. Ya terus terang, ini satu hal yang saya pengen sharing ke Bapak Ibu. Orang yang melatih cinta kasih, mereka bahagia, mereka bahagia. Tapi semakin mereka cinta kasih, mereka akan lihat hidup itu sebenarnya hampa. Terus terang hampa, ya kan? Buddha selalu mengatakan hidup adalah penderitaan. Kenapa kita harus berpikir hidup adalah penderitaan? Gini, ketika seseorang berpikir hidup adalah penderitaan, itu bukan berarti dia akan menderita di masa depan. Enggak. Ketika orang berpikir hidup adalah penderitaan, ketika itu apa yang ada di pikiran? Dia ingin terbebas dari penderitaan. Tapi ketika orang berpikir hidup adalah kebahagiaan, di mana letak kebahagiaannya? Di mana letak hidup adalah kebahagiaan? Ketika di rahim, ketika umur 1 tahun, 2 tahun, ketika sekolah kah, ketika kerja kah, ketika bisnis kah, ketika pensiun, atau ketika dihianati orang, atau ketika segala macam. Hidup adalah penderitaan, hidup bukan kebahagiaan. Terus terang, hidup bukanlah kebahagiaan. Banyak orang di luar sana ketika mendengar Buddhism, hidup adalah penderitaan, mereka sinis. Mana hidup penderitaan? Hidup adalah kebahagiaan, hidup adalah anugerah, tapi mereka selalu komplain. Mereka selalu komplain, mengeluh. Kenapa hujan, kenapa panas, kenapa begini, kenapa begitu. Bahkan Buddhism yang mengetahui hidup adalah penderitaan, malah nggak komplain. Karena memang nyata hidup adalah penderitaan. Kita tidak
Ketika seseorang berpikir hidup adalah penderitaan, maka dalam pikirannya dia ingin mencari cara untuk terbebas dari penderitaan. Bukan, jadi gini, ketika orang berpikir hidup adalah penderitaan, bukan malah hidup yang menderita, tapi berbeda kalau misalnya dia berpikir, oh hidup saya penuh penderitaan, itu beda, maka dia akan menderita. Tapi kalau dia berpikir hidup adalah penderitaan, bukan begini ya, oh hidup saya penuh penderitaan begini-begini, itu juga nggak bagus, itu salah. Ya, itu namanya mengeluh. Tapi ketika seseorang berpikir hidup adalah penderitaan, maka dia akan mencari cara untuk terbebas dari penderitaan itu. Hidup sebenarnya hampa nggak? Terus terang hampa. Hidup itu kosong nggak? Kosong. Tapi ada satu yang bernilai, bukan kehidupan, dhamma. Jadi selama kita hidup dalam dhamma, hidup kita bermakna. Tujuan kita jelas, kita ingin menyebarkan dhamma ini pada banyak orang, kita ingin semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Itu terus terang, bagi saya pribadi pun, hampir setiap malam terus terang. Jadi sebelum saya tertidur, kadang saya merenung. Saya benar-benar pengen secepat mungkin mencapai nibbana. Kenapa? Karena hidup ini begini-begini doang, ya kan? Cuma bangun pagi gini-gini. Tapi saya bahagia mengenal dhamma, saya bahagia mempraktekkan dhamma. Bukan bahagia karena saya hidup, bukan. Saya bukan bahagia karena saya hidup, tapi saya bahagia karena saya selalu bersama dhamma. Bukan karena saya hidup. Terus terang, kalau disuruh pilih, lebih baik kehidupan atau lebih baik tanpa kehidupan? Lebih baik tanpa kehidupan. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya kan? Saya akan jalani terus, saya akan maksimalkan terus. Pokoknya saya ibaratnya balas budi lah. Saya pengen, jadi saya mengenal dhamma ini dari seorang Buddha, dari para Buddha lah, dari para Buddha di masa lampau. Saya mengenal dhamma dari para Buddha di masa lampau. Saya tahu kenapa Bodhisatta pengen menjadi Buddha, karena dia pengen menyelamatkan semua makhluk. Jadi saya ingin balas budi kepada Buddha. Saya ingin selama saya masih eksis, saya pengen melakukan apapun itu demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Balas budi. Terus terang, apa yang Buddha berikan kepada kita itu tidak akan pernah terbalas. Orang yang paling baik kepada kita adalah Sang Buddha. Terus terang adalah Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha mengenalkan dhamma kepada kita, di mana kita bisa mengakhiri semua penderitaan yang tidak ada awalnya. Coba bayangkan, Buddha menolong kita bukan satu kehidupan, bukan dua kehidupan, bukan tiga kehidupan. Membantu kita sampai kita suatu hari menjadi Buddha atau arahat dan mengakhiri semua penderitaan. Dari seorang Buddha, dari para Buddha, kita bisa terbebas daripada alam-alam penderitaan. Dari para Buddha kita bisa mencapai alam bahagia. Dari para Buddha kita bisa mencapai nibbana. Dari para Buddha kita bisa mengakhiri semua penderitaan. Jadi kenapa saya pengen meditasi terus, pengen semua kebaikan saya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Salah satunya adalah balas budi pada Buddha. Kenapa? Bodhisatta pengen menjadi Buddha adalah demi semua makhluk, demi kebahagiaan semua makhluk. Jadi saya tahu Buddha pasti menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Jadi saya dengan balas budi kepada Buddha adalah dengan cara saya pengen meneruskan visi misi Buddha seperti itu. Jadi hidup adalah penderitaan terus. Tapi saya terima, ya udah nggak apa-apa jalanin, nggak masalah. Terus suatu hari saya akan mengakhiri penderitaan. Pokoknya dari sekarang sampai akhir dari penderitaan saya akan lakukan apapun demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu. Memang hidup hampa, hidup itu kosong terus terang, ya kan? Jadi nih terus terang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan melatih cinta kasih. Bapak Ibu bahagia sepanjang waktu, bahagia dari pagi sampai malam. Bapak Ibu pengen tahu nggak orang yang tidak melatih cinta kasih seperti apa? Ya mungkin kita bisa lihat balik ke masa lalu kita. Kita bisa lihat masa sebelum kita mengenal Dhamma. Itu masih mending lah. Tapi kebanyakan orang di luar sana, coba bayangkan. Ya kan? Mereka pamer harta, ketika mereka melihat orang yang lebih kaya, mereka iri. Ketika mereka melihat orang yang lebih miskin, mereka merendahkan. Mereka cemburu, iri, benci, dengki. Sepanjang hari penuh sekali pikiran mereka dengan pikiran-pikiran yang membuat mereka menderita. Seperti itu. Jadi kita harus ada keinginan tulus pengen sharing tentang cinta kasih ini kepada sebanyak mungkin orang. Supaya orang itu hidupnya berubah menjadi lebih baik dan supaya suatu hari mereka bisa terbebas dari semua penderitaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, memang hidup kosong, hidup hampa, benar nggak? Hidup gitu-gitu aja benar nggak? Tepat sekali. Tapi Buddha juga mengatakan Dhamma adalah kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi selama kita hidup dalam Dhamma, kita bahagia Bapak Ibu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat Dhamma kita. Ya, saya sharing ke teman, mereka merasa tidak ada waktu. Saya bilang ini sangat mengubah kehidupan kita. Karena kami semua yang kerja sudah lama di perusahaan ini, selalu bekerja hampir 24 jam. Deadline, laporan terus, sejak meditasi, semua terasa santai dan berjalan lancar. Ya bagus. Jadi gini Bapak Ibu, terus selalu dorong orang lain untuk melatih cinta kasih, ajak mereka. Tapi jangan dipaksa. Kasih tahu aja manfaatnya sedikit-sedikit. Jadi gini, cara kita sampai di sini saat ini tuh bagaimana sih Bapak Ibu? Kita bukan tiba-tiba dari suatu alam terlahir di sini langsung belajar cinta kasih. Enggak, kita udah melewati miliaran triliunan kehidupan. Maksudnya apa?
Dulu mungkin sebelum mengenal Dhamma, kita melakukan satu jenis kebaikan. Satu jenis kebaikan ini membawa kepada kebaikan yang lain. Contoh, dulu ada ulet, ya kan? Ada seorang meditator. Di salah satu kehidupannya adalah dia adalah cacing. Jadi ketika dia jadi cacing, dia dimakan oleh burung. Ketika dia lihat burung, dia berpikir, oh burung ini badannya gede. Lalu dia serakah pengen terlahir jadi burung. Dia lahir jadi burung. Ketika dia lahir jadi burung, ada orang ibu-ibu memberikan makanan kepada burung. Dia senang sama ibu-ibu itu. Lalu dia terlahir jadi anak ibu-ibu itu. Setelah dia terlahir jadi anak ibu-ibu itu, nggak tahu kenapa, beberapa kehidupan kemudian dia berlatih meditasi. Ya kan, cinta kasih. Jadi tapi sebenarnya sebelum dia jadi cacing juga pasti banyak penyebab kenapa dia bisa ketemu burung, kenapa dia bisa ketemu. Jadi semua kondisi itu ada sebab. Sampai kita bisa mau melatih cinta kasih ini, itu butuh banyak sebab, banyak sebab. Jadi banyak sekali sebab yang, jadi kayak misalnya contoh, ya kan, mungkin dulu sebelum makhluk mengenal Dhamma, satu kehidupan, satu kebaikan aja belum tentu dibuat. Ya, satu kehidupan belum tentu satu kebaikan itu dibuat. Tapi semenjak pertama kali mengenal Dhamma di dalam samsara, mungkin lihat orang senang, ya. Misalnya contoh lihat arahat, oh kok orang itu ini ya tenang, damai. Terus melihat sotapana, wah orang ini kok nggak kikir ya, dia memberikan saya makanan, dia bantu saya gini-gini. Terus berpikir, wah suatu hari pengen dah jadi orang seperti itu, atau suatu hari pengen dah semoga di dunia banyak orang seperti itu. Dia pasti ada pemikiran. Jadi dari satu kebaikan ke kebaikan lain lagi dan lagi dan lagi sampai terus terang, ya. Ketika orang sudah belajar tentang pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Apalagi kalau misalnya dia merasa hidup adalah hambar. Itu udah nggak lama, terus terang. Nggak lama lagi akan mengakhiri segala penderitaan. Paling cuma beberapa kehidupan lah. Paling cuma beberapa kehidupan. Kenapa? Karena dia merasa hidup itu sudah hambar. Benar-benar hambar. Jadi terus terang, saya yakin lah Bapak Ibu sahabat Dhamma banyak yang merasakan itu. Jadi merasa bahwa itu jelek nggak? Enggak. Terus terang enggak. Itu bagus, bagus sekali. Tapi ya nggak apa-apa, terima aja. Selama masih hidup, terima aja. Kita masih eksis karena apa? Karena memang kita masih ada kemelekatan akan eksistensi. Kita belum memotong semua akar sampai tuntas. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin cuma beberapa kehidupan. Yang penting kita terus cinta kasih demi supaya Dhamma ini mencapai generasi-generasi berikutnya. Seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang gini, kenapa sih kita berpikir hidup itu hambar, tapi kenapa kita belum mencapai nibbana? Kadang-kadang kita dalam pikiran masih ada kerinduan akan sesuatu. Misalnya, oh pengen melihat ini, pengen mendengar ini, dan segala macam. Itulah kerinduan ini yang belum dipotong habis. Tapi nggak apa-apa, secara alami aja. Pelan-pelan dia akan pergi sendiri. Gimana cara habisnya? Misalnya contoh, Bapak Ibu sudah sering meditasi cinta kasih kan? Dulu, kalau orang nggak melatih cinta kasih, apa yang dia suka dalam hidup? Banyak. Mobil Ferrari lah, mobil inilah, rumah gedong dan segala macam, pangkat, pujian orang dan segala macam. Tapi bagi kita itu adalah hal yang nggak penting sama sekali dalam hidup, ya kan? Mungkin, ya kan? Tapi mungkin bagi kita, kita masih pengen melihat Buddha, pengen terlahir di zaman Buddha, pengen melihat para dewa dan Brahma, manusia berlatih sungguh-sungguh dalam Dhamma dan segala macam dan segala macam. Itu pun kemelekatan, tapi nggak jelek banget sih terus terang. Tapi nggak apa-apa. Selama Bapak Ibu merasa hidup ini hambar, itu nggak berapa lama lagi Bapak Ibu akan mencapai akhir dari penderitaan. Tapi jangan dipaksa ya Bapak Ibu, biarkan alami, ya kan? Jadi gini, saya kan belajar Dhamma sekitar 10 tahun lebih. Jadi sebenarnya rasa hambar ini jangan dibuat paksa, ya kan? Jangan dibuat paksa itu bagaimana maksudnya? Oh, misalnya melihat alami itu adalah latih cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Nanti ketika merasa hidup ini hambar, apa yang harus dipikirkan? Pikirkan begini Bapak Ibu, suatu hari nanti ketika semua tugas saya selesai, saya tidak akan eksis lagi dimanapun. Saya tidak akan memiliki eksistensi lagi, tidak ada pikiran, tidak ada tubuh jasmani, terbebas selamanya tanpa ada beban penderitaan. Tapi Bapak Ibu pikir itu selama Bapak Ibu bahagia. Jangan sampai pemikirannya begini ya. Oh enak ya suatu hari guys. Wah tapi kan nanti nggak bisa ketemu ini lagi, nggak bisa ketemu itu lagi. Begitu ada pikiran seperti itu, stop, jangan mikirin, ya kan? Pikirkan sebentar lagi mencapai akhir penderitaan selama Bapak Ibu enjoy. Tapi ketika ada pemikiran, wah nanti nggak bisa lihat ini lagi, nggak bisa lihat itu lagi, nanti nggak bisa balik ke dunia lagi, gimana dong? Jangan berpikir seperti itu. Itu bisa memperlama pencapaian akhir dari penderitaan. Jadi kapanpun Bapak Ibu berpikir hidup ini hambar, pikirlah sebentar lagi saya akan mencapai akhir penderitaan. Tapi kapanpun pemikiran itu ada pemikiran seperti wah nanti nggak bisa lihat ini lagi, stop pemikiran seperti itu. Oke, jangan dipikirin, terus cinta kasih lagi, lanjutkan hidup. Jadi ini alami. Alami itu yang the best lah Bapak Ibu terus terangnya. Ini kalau saya lihat orang berlatih Dhamma secara paksa, itu saya nggak bilang itu jelek, itu bagus juga. Tapi itu bukan yang the best. The best itu alami. Semua itu biarkan alami aja. Latih cinta kasih,
keserakahan ini dipotong, dikikis dengan alami, kebencian dikikis dengan alami, kecemburuan dikikis dengan alami, semua dengan alami. Itu yang terbaik. Kenapa? Kalau semua alami, tidak akan memberikan banyak kesusahan ketika melakukannya. Seperti itu. Sehingga gini, terus terang, ya kan? Ini saya cerita deh, kayak misalnya orang olahraga. Kalau dia paksa tubuh dia olahraga, misalnya contoh, dia baru hari olahraga lari lah bilang, dia paksa diri dia habis-habisan lari sampai ngos-ngosan, ngos-ngosan, ngos-ngosan. Dia paling 1-2 hari doang mau olahraga. Setelah itu besok-besoknya udah nggak mau, trauma. Tapi kalau dia lari sebanyak dia bisa, sebanyak dia enjoy, oke, cukup, ya kan? Mungkin cukup, lanjutkan dikit, habis itu cukup. Besok dia akan lakukan lagi, besok dia akan lakukan lagi, besok dia akan lakukan lagi. Ini yang disebut alami. Tapi kalau trauma, paksa, ya kan? Orang meditasi 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, terus habis itu menderita karena itu. Bagus juga nggak? Saya nggak bilang ini jelek, ya kan? Ada orang-orang yang berusaha dengan cara seperti ini. Tapi ini akan meninggalkan efek trauma terus terang. Makanya saya lebih senang orang meditasi, udah 5 menit, 10 menit, cinta kasih kuat-kuat, lakukan setiap saat, begini-begini. Kenapa? Supaya alami, orang enjoy melakukannya. Sehingga jangka panjang, orang bisa berlari lebih jauh. Seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, lakukan semuanya alami. Memang kadang-kadang hidup itu hamba dan segala macam. Tapi ketika pikiran ini muncul secara alami, pikirkan. Tapi ketika dia tidak muncul, jangan sengaja pikirkan. Nggak bagus. Terus terang, nggak bagus. Ya. Nanti ada pemikiran seperti ini. Kalau dipaksa ya, tapi kan masih pengen melihat ini, belum pernah ke sini, belum pernah ke sana, belum mendengar ini. Itu karena dipaksa. Tapi kalau alami, ini alami yang paling terbaik. Hidup ini hambar. Ya cuma begini-begini doang. Tapi nggak apa-apa lah. Cinta kasih terus demi generasi-generasi selanjutnya. So, suatu hari juga nggak bakal eksis lagi, tidak akan menderita. Pikir secukupnya aja. Udah, sampai di situ. Terus tadi pertanyaannya, apa pencapaian tertinggi seorang perumah tangga? Banyak, terus terang. Pencapaian tertinggi seorang perumah tangga banyak, ya. Perumah tangga juga bisa menjadi arahat, terus terang bisa. Tapi setelah dia menjadi arahat, dia harus bertabis menjadi biku, atau enggak dia akan meninggal dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Dalam hari itu dia akan meninggal. Kenapa? Karena kalau arahat mengenakan baju umat awam, ya kan? Maka apa namanya? Nggak bisa, kearahantaan itu nggak bisa. Sedangkan arahanta itu kan orang makan harus berdana. Misalnya orang harus berdana kepada dia baru bisa makan. Orang harus ya. Jadi arahat itu tipikalnya apa? Dia diem aja, orang dana makan, udah ya udah. Jadi kalau misalnya dia perumah tangga, mana ada yang dana makanan kepada dia, dia akan ya udah duduk aja di situ. Dia pasti kalau nggak bertabis dia akan meninggal di hari itu juga. Seperti Raja Sudodana, papanya Sang Buddha, papa kandungnya Sang Buddha ya. Ketika dia mencapai arahat, dia meninggal pada hari itu. Terus ada cerita lain yaitu Nakula Pita atau Nakula, saya lupa namanya lah, suami istri. Dia mencapai arahat, dia meninggal pada hari itu juga. Perumah tangga nggak ditabis jadi biku. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi ya? Dari sahabat Dhamma Erna. Pak, saya sudah meditasi lebih kurang 3 bulan, tapi saya masih mempunyai kebencian dengan seseorang yang suka berbohong dan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Kelihatannya makin lama dia bukan makin baik, tapi makin suka mencela dan mengeluh. Masalahnya saya harus bertemu dia setiap hari, namun saya harus respect dengannya. Bagaimana supaya bisa menghilangkan kebencian ini? Saya berusaha lebih menghormati, namun apa yang dilakukan dan saya ucapkan membuat saya makin benci. Oke, saya akan jawab. Ini masalah untuk general, semua orang ya. Semua orang. Jadi gini, kalau ada seseorang melatih meditasi cinta kasih, ya, dia sungguh-sungguh pengen semua malam mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, tulus ya. Jadi dia menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan yang terbaik. Sungguh-sungguh dia melakukan itu. Hidupnya nggak ada kesulitan. Ya, hidupnya nggak ada kesulitan. Jadi ini adalah ilmu pasti. Ini keyakinan saya penuh dalam hal ini. Ya, jadi ketika seseorang meditasi cinta kasih, karena apa? Ini tugas para dewa. Ya, kalau para dewa tidak melindungi, tidak menjaga orang yang punya cinta kasih, mereka akan dapat hukuman. Pasti. Mereka pasti dapat hukuman. Jadi ini mustahil. Ya, jadi ketika seseorang meditasi cinta kasih dengan sungguh-sungguh menginginkan semua kebajikan dia, mendapatkan semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Dia pasti hidupnya yang terbaik ya. Dan tidak ada orang yang bisa ganggu dia karena para dewa melindunginya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga cerita misalnya di zaman Sang Buddha ketika Bante Mahamoggallana dikelilingi oleh 500 perampok lalu dibunuh. Apakah
Para dewa tidak melindungi Bante Mahamogalana, bukan seperti itu. Itu karma buruk Bante Mahamogalana di kehidupan lampau harus berbuah, tidak ada pilihan. Bahkan Bante Mahamogalana tahu dia tidak akan bisa lari dari karmanya. Ya udah, hadapi, ya kan? Jadi gini aja intinya ya. Semua orang yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, hidupnya nggak bakal susah. Kayak Bante Mahamogalana, apakah hidupnya susah? Sekalipun dia dikeroyok oleh 500 perampok, nggak susah, hatinya nggak susah. Ya, hatinya tetap penuh iba pada semua makhluk, ya penuh iba pada semua makhluk. Nah, penuh cinta kasih pada semua makhluk. Beliau pun menerima kamanya. Apakah hatinya susah? Sekalipun dia dipukul, saya baca di Tipitaka, beliau dipukul sampai remuk, sampai seperti tumpukan pasir, seperti itu. Jadi tulangnya dihancurkan semua. Ya, apakah beliau merasa sengsara? Tidak sama sekali. Ya, beliau terima kamanya. Tapi Bapak Ibu, ya, kama bisa terjadi, tapi hidupnya nggak bakal susah. Itu, ya. Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan bisa terjadi, tapi hidupnya nggak bakal susah. Jadi fix siapapun yang melatih cinta kasih, para dewa dan Brahma akan melindungi. Apakah orang yang mengganggu ini bisa? Jadi gini, terus terang saya akan katakan, siapapun yang berusaha untuk mengganggu orang yang penuh cinta kasih, yang menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, mereka akan bisa pusing, mereka akan tiba-tiba cedera dalam waktu dekat, mereka ganggu orang yang punya cinta kasih ya, mereka pusing, mereka sakit, mereka apa segala macam, mereka akan terkena musibah dalam waktu dekat. Jadi tapi nggak bakal sekaligus. Mereka akan diperingatkan dulu oleh para dewa. Mungkin dikasih pusing sedikit atau apa-apa. Kalau ini orang masih bebal juga baru diapain lah, dihukum sama para dewa seperti itu. Tapi tidak mungkin orang yang melatih cinta kasih hidupnya susah. Mustahil. Jadi semua orang yang melatih cinta kasih, tidak ada kebencian di hati mereka. Kasar mungkin masih ada, tapi kebencian tidak mungkin. Ya, karena ini adalah ilmu pasti. Maka ini saya yakin. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Oke, baik Pak Ibu sahabat Dhamma, mari kita sama-sama meditasi lagi ya. Kita meditasi lagi Bapak Ibu sahabat Dhamma. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita pejamkan mata. Inginkan dengan sungguh-sungguh. Ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu benar-benar pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan sungguh-sungguh pengen semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu. Semua tabungan kebaikan yang telah Bapak Ibu kumpulkan di semua kelahiran bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita juga, pengen bisa bisa buat RMCK dan berubah meditasi cinta kasih dan memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih, pengen menyebarkan metode cinta kasih ini kepada banyak orang supaya banyak orang hidupnya berubah. Inginkan sungguh-sungguh, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu berpikir cita-cita Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itulah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik.
Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ingin, ingin semua tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, meditasinya cukup ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, orang yang melatih cinta kasih, satu hal, ya ada banyak hal yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah mereka nggak usah musingin apapun tentang kehidupan. Semuanya tersedia. Kenapa? Para dewa dan Brahma di 10.000 alam semesta. Kenapa 10.000 alam semesta? Karena apa namanya, ajaran Buddha itu bisa menyebar ke 10.000 alam semesta. Jadi bumi ini adalah satu alam semesta. Nanti ada yang seperti bumi itu adalah alam semesta lain. Jadi di alam mereka juga ada alam dewa, alam Brahma, dan alam neraka. Seperti itu. Jadi 10.000 alam semesta, ya, 10.000 alam semesta. Jadi siapapun, coba Bapak Ibu bayangin deh, coba ya, pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kalau ada orang berpikir seperti ini, mungkin nggak para dewa Brahma biarin kalau dia hidupnya susah? Nah mungkin. Ya. Para dewa juga pengen membantu orang. Brahma juga pengen bantu orang. Lalu ada orang dengan sungguh-sungguh pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Lalu para dewa melihat dia hidupnya susah dibiarin. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Itu mustahil. Bahkan seandainya ya ada banyak sekali orang di dunia melatih cinta kasih. Misalnya contoh lebih dari miliaran orang melatih cinta kasih. Para dewa itu nggak bakal kehabisan dewa untuk menjaga orang. Nggak bakal. Jumlah dewa dan Brahma itu ada banyak sekali. Nggak bakal. Jadi siapapun yang melatih cinta kasih, itu minimal ada jutaan dewa berada di dekat orang itu, melihat orang itu, menjaga, melindungi orang itu. Supaya orang itu mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Semakin orang itu meditasi cinta kasih, semakin para dewa juga mendapat manfaat. Ya, jadi tidak mungkin orang yang melatih cinta kasih menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan nama terbesar kehidupan terbaik. Hidupnya susah, mustahil Bapak Ibu. Ini mustahil, ya, mustahil. Ini ilmu pasti, ya. Mau berapa orang pun menggoyahkan keyakinan saya tidak akan goyang untuk hal ini, ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada, saya mau bahas, ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya contoh, orang yang melatih cinta kasih, secara keuangan dia nggak perlu takut, ya kan, secara keuangan. Secara kesehatan ya, kalau kesehatan ya rajin olahraga aja, rajin olahraga. Ya, jadi secara materi, secara kesehatan dia nggak perlu takut. Tapi secara keluarga gimana? Ya, pelan-pelan bisa. Karena kan begini, kadang orang suami istri terlanjur menikah dengan orang yang salah. Ini mau gimana? Nggak bisa diapa-apain. Latih cinta kasih aja terus berharap pasangannya berubah seperti itu. Tapi kalau nggak bisa pun nanti dia pasti bisa mikirin cara terbaik bagaimana cara dia menempuh kehidupan selanjutnya di masa yang akan datang, ya kan? Nah, jadi orang yang melatih cinta kasih, hampir semua kehidupannya itu sudah terdukung, pasti. Ini pasti, ya. Para dewa dan Brahma pasti bantu. Mau materi kayak, mau kesehatan sih tergantung rajin apa enggaknya. Pasti rajin lah, ya. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah sekarang kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mendorong banyak orang melatih cinta kasih. Ini harus kita pikirkan setiap saat. Jadi entah dengan rumah cinta kasih, atau entah dengan Zoom, atau entah dengan private call, misalnya ada orang punya masalah hidup. Tapi gini Bapak Ibu, ya kan? Yang penting sekali lagi saya ingatkan ya, jangan rela menderita demi apapun, sekalipun itu terlihat tujuannya baik. Jangan pernah. Maksudnya apa?
Pas mau bantu orang itu hati kok rasanya nggak nyaman, hati kok rasanya beban, jangan lakukan. Lakukan ketika Bapak Ibu plong, ya seperti itu. Ini ada pertanyaan, coba saya baca dulu dari sahabat Damawini. Malam Pak Paulus, izin bertanya. Hari ini saya ada melakukan kebaikan, namun perasaan saya menganggap hal tersebut kebaikan biasa dan bukan sesuatu kebaikan besar. Apakah ada pembagian melakukan kebaikan yang kecil atau besar? Jadi gini, Bapak Ibu, semua itu persepsi, ya. Semua itu persepsi. Misalnya contoh, ya kan? Misalnya contoh, ada orang dikasih 50.000. Wah, dia udah seneng banget, oh seneng banget. Wah, besar nih, rezeki besar, rezeki besar. Ada orang dapat 500 juta pun dia menganggap itu kecil karena dia nggak bersyukur. Ya, jadi kebajikan juga sama. Tidak ada kebajikan yang kecil, Bapak Ibu. Tidak ada kebajikan yang kecil. Buddha tidak pernah mengatakan ada kebajikan kecil, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu semua kebajikan itu besar, ya kan? Jadi ketika kita lakukan, tapi gini, ketika kita lakukan itu dengan kebijaksanaan, ketika kita lakukan itu dengan keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, ketika kita lakukan itu dengan keyakinan pada hukum karma, itu adalah kebajikan yang besar, ya. Itu bukan kebajikan yang kecil. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau bisa, Bapak Ibu kan punya pikiran Bapak Ibu sendiri, punya kehidupan Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau Bapak, saya yakin lah semua yang melatih cinta kasih ini, mereka itu ada keinginan yang sangat kuat untuk mendorong banyak orang, sebanyak mungkin orang itu melatih cinta kasih. Jadi Bapak Ibu pikirkan itu terus lagi dan lagi, pasti bahagia sekali. Itu yang memberikan energi bagi saya, energi kehidupan. Terus terang, tadi seperti yang pertanyaan Bu Ana, betul nggak sih hidup itu hampa, hidup itu hambar dan segala macam? Saya udah bertahun-tahun merasakan hal itu. Tapi kadang-kadang saya tetap ada energi dalam hidup, ya kan? Kenapa? Karena saya berpikir, wah banyak orang nanti hidupnya susah, terus habis itu belajar cinta kasih, hidupnya berubah. Terus habis itu dia bisa yakin sama Buddha Dhamma Sangha, dia latih cinta kasih terus, suatu hari dia akan terbebas dari penderitaan. Cinta kasih dan damai ini akan terus diwarisi dari generasi ke generasi. Itu memberikan saya semangat terus. Ya, jadi kita harus punya keinginan untuk menyebarkan damai ini ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, izin minum dulu ya, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini akan sering saya ingatkan, jangan rela menderita demi apapun, demi apapun. Sekalipun itu kelihatannya baik, sekalipun itu kelihatannya baik, ya. Jangan pernah rela menderita demi apapun, sekalipun itu kelihatannya baik. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Bapak Ibu. Ketika mau melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi hati susah. Bahkan gini deh, ini contohnya aja. Pengen bangun rumah cinta kasih supaya banyak orang melatih cinta kasih. Tapi ketika dipikirin, hatinya masih beban, hatinya masih susah, jangan lakukan dulu. Itu waktunya belum tepat. Boleh mikirin, pas mikirin kan happy, oh pikirin. Pas mau dilakuin, aduh tapi kayaknya ini susah, jangan dilakuin dulu. Pikirin aja dulu. Selama bahagia mikirin, ya mikirin dulu. Nanti ketika hatinya bahagia pas melakukannya, baru lakukan. Apapun lah. Ini sebenarnya berhubung dengan ini apa namanya? Ini semua aspek kehidupan Bapak Ibu. Mau pekerjaan, mau bisnis, mau keluarga, ketika mau ngomong sama orang, memberikan orang nasihat, ketika orang salah, lalu kita pengen nasehatin dia. Ketika hati ini susah, berat, dan beban, jangan lakukan. Tapi ketika hati ini tidak ada beban, tidak susah, tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan, tidak ada takut salah, baru lakukan. Ini untuk semua hal, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siapapun yang sudah melatih cinta kasih, ya misalnya seperti Bapak Ibu yang melatih cinta kasih, tidak akan ada kesulitan apapun dalam hidup, ya kan? Nah, tapi kita tidak boleh membuat diri kita menderita demi apapun, sekalipun itu terlihat baik, sekalipun itu terlihat baik. Maksudnya contohnya seperti apa? Ketika pengen melakukan sesuatu, hati susah, jangan lakukan. Nih contoh, berbakti pada orang tua, bagus nggak? Bagus. Berbakti pada orang tua tidak akan pernah memberikan penderitaan. Tapi ketika misalnya contoh, pengen ajak orang tua ke Bodh Gaya itu kan tempat kelahiran, tempat Buddha mencapai kesucian. Mau ngajak tapi tabungan belum cukup. Dipaksa, kalau dipaksa juga nanti nggak bagus hasilnya. Oke, mungkin nanti tahun depan atau 2 tahun lagi. Meditasi aja dulu. Terus inginkan semoga bisa mengajak orang tua ke Bodh Gaya suatu hari nanti. Tapi jangan dipaksa, semua itu nggak bagus dipaksa. Jalani secara alami. Jangan pernah seperti ini, ya. Memaksakan sesuatu biarpun itu kelihatannya baik, tapi dipaksa hati menjadi susah, itu jangan lakukan. Ya kan? Sama juga, misalnya contoh, pengen ajak orang tua jalan-jalan
ke Lumbini, ke Bodhgaya. Nah, pikirkan terus, kan pikiran happy, meditasi aja. Semoga bisa ajak orang tua jalan-jalan ke Bodhgaya, ke apa Lumbini, ke sini, ke negara-negara Buddhis, lain-lain, segala macam. Tapi ketika mikirin itu, lalu pengen maksa cepet-cepet, bulan depan lah, bulan depan. Tapi hati susah mikirinnya. Ini nggak bagus. Jadi belum waktunya, tunggu. Ketika hati plong, tidak susah memikirkannya, tidak susah melakukannya, baru lakukan. Kenapa saya kasih contohnya orang tua? Bahkan demi orang tua pun kita tidak boleh rela menderita. Demi siapapun tidak boleh rela menderita. Ya, kenapa? Kalau seseorang rela menderita demi sesuatu, maka dia bukan hanya membuat dirinya menderita, tapi dia akan membuat orang lain banyak menderita. Ini kasus ini banyak terjadi pada orang tua dan anak. Dia rela menderita demi anaknya, sehingga anaknya pun sama-sama menderita lah. Jangan punya ada pikiran seperti ini. Jangan pernah. Rela menderita demi apapun, demi siapapun, tidak pernah membawa kebaikan. Ya, jadi nih satu saran dari saya. Jangan pernah rela menderita demi apapun, demi siapapun. Kenapa? Kenapa sih saya selalu tekankan ini? Karena ini adalah salah satu habit yang orang miliki di banyak kehidupan. Dia rela banget menderita demi orang tuanya. Dia rela banget menderita demi pasangannya. Dia rela banget menderita demi anaknya. Dia rela banget menderita demi sahabatnya. Wah, pikiran seperti ini ya sudah mencengkeram di banyak kehidupan terus terang. Makanya saya sekali lagi saya akan sering ingatkan ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya cinta kasih, Bapak Ibu ingin semua malam mendapat kebahagiaan yang terbesar. Jadi mudah jatuh ibah pada yang lain. Mudah, ya. Orang lihat orang susah pengen bantu, ya kan? Terus terang, semenjak saya kenal agama, hanya ada satu jenis pikiran yang membuat hidup saya menderita. Semenjak saya kenal agama, yaitu apa? Dari dulu saya pengen bantu orang, saya pengen bantu orang. Nggak apa-apa lah saya menderita. Dan saya mempertahankan pikiran ini bertahun-tahun, Bapak Ibu. Maka hidup saya menderita. Saya berpikir itu bagus. Saya butuh waktu yang lama terus terang untuk menghancurkan pikiran seperti ini. Kalau sekarang ya, saya hanya menjalani apapun yang membuat saya bahagia dan yang bisa memberikan semua makhluk bahagia dan terbesar kehidupan terbaik. Saya nggak pedulilah menderita demi siapapun, saya nggak mau. Demi apapun. Sekalipun mungkin tujuannya terlihat sangat baik dan segala macam. Rela menderita secuil apapun demi itu, saya nggak akan mau. Terus terang, saya nggak akan mau. Ya, saya tidak rela menderita demi apapun. Makanya kadang setiap kali saya konsultasi sama orang dan segala macam, kapanpun di hati saya beban, saya nggak akan lakukan. Lebih baik saya nggak usah balas chatnya. Tapi kalau hati saya plong, tidak ada beban, tidak ada ini, saya akan lakukan dengan senang hati. Ya kan? Kalau misalnya hati saya beban, saya nggak akan lakukan. Atau saya tunggu, mungkin 1 hari, 2 hari, baru saya lakukan. Seperti itu. Karena apa? Dulu, bertahun-tahun semenjak saya kenal agama, saya siap menderita demi apapun. Saya berpikir seperti itu dulu. Ini nggak bagus ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan ini nggak bagus. Ini adalah kesalahan yang saya buat di masa lalu. Jadi saya berpikir saya rela menderita demi menyebar dhamma, demi banyak orang, bla bla bla. Ini nggak bagus. Nggak ada bagus-bagusnya ini Bapak Ibu. Dan saya menderita karena itu bertahun-tahun. Wah, lama sekali lah pokoknya. Sampai suatu hari saya berpikir, cinta kasih, ya kan? Demi semua malam mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, saya akan lakukan selama saya nggak menderita. Saya akan lakukan apapun selama saya nggak menderita. Jadi, ini saya lakukan cinta kasih ini demi apa? Demi diri saya dan demi semua makhluk. Bukan hanya demi yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan cuma berpikir demi yang lain, demi yang lain, demi yang lain. Jangan. Harus berpikir juga, ini demi diri saya dan demi yang lain. Seperti itu. Demi diri sendiri dan demi yang lain. Jangan cuma demi yang lain, demi yang lain. Ya kan? Dulu di awal saya belajar Dhamma, banyak orang mengatakan seperti ini. Ya kan? Oh, Bodhisatta rela menderita demi yang lain. Bodhisatta rela mengarungi penderitaan demi menolong banyak orang dan segala macam. Saya dulu berpikir, waduh, kenapa ya Bodhisatta pengen banget menderita demi yang kok rela ya? Oh, ternyata setelah saya paham, ya kan? Setelah saya baca-baca dan segala macam, belajar dan meditasi, bukan. Bodhisatta itu bukan rela menderita demi yang lain. Bagi Bodhisatta, jalan Bodhisatta adalah sangat indah. Jalan untuk mencapai kebudayaan itu adalah sangat indah dan luar biasa. Beliau pengen melakukannya adalah demi dirinya dan demi yang lain juga. Bukan hanya demi yang lain, bukan. Bukan. Dulu banyak orang berpikir, Bodhisatta melakukan perjalanan Bodhisatta adalah demi yang lain. Terus terang saya katakan itu salah. Salah total. Bodhisatta pengen jadi Bodhisatta, itu demi dirinya dan demi yang lain. Jadi gini, ketika seseorang mau mengakhiri penderitaan, dia harus memilih mau jalur Buddha atau mau jalur Sawaka. Jalur Sawaka adalah siswa Buddha, ya kan? Mengakhiri penderitaan. Jadi gini, kenapa ada yang jadi Bodhisatta? Kenapa ada yang jadi siswa Buddha? Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah jalan yang paling indah bagi mereka.
Bagi Bante Sariputta, jalan untuk menjadi siswa utama adalah jalan yang paling indah. Sekalipun memang terlihat jalan Bodhisatta ini bagus sekali, tapi bagi beliau, bagi Bante Sariputta, jalan untuk menjadi siswa terbijak adalah yang terbaik baginya. Bante Mahamoggallana, bagi Bante Mahamoggallana, dia melihat jalur Bodhisatta itu bagus nggak? Bagus. Tapi bagi dia, jalur untuk menjadi siswa yang paling sakti adalah jalur yang terindah bagi dia. Seperti itu. Jadi ketika seseorang melatih cinta kasih, maka dia akan melewati jalur yang paling indah buat dirinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah rela menderita demi apapun. Misalnya contoh, untuk menjadi bodhisatta yang mendapat ramalan pasti dari seorang Buddha, ya kan? Jadi ketika seseorang mendapat ramalan pasti bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi Buddha, butuh 8 syarat. Ada satu syarat yang paling susah, yaitu seandainya seluruh alam semesta ini diisi oleh tombak besi yang membara, dan satu-satunya cara untuk menjadi Buddha adalah menginjak semua tombak itu, dia tanpa ragu akan melakukannya. Tapi kita harus bedah di sini. Misalnya contoh, bodhisatta, injak tombak besi itu, tapi rasa sakit itu dia rasakan. Tapi dia bukan menderita. Dia berpikir ini demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Kakinya mungkin sakit, tapi hatinya penuh kegembiraan. Ya kan? Penuh kebahagiaan memikirkan, oh orang lain tidak bisa lakukan, saya bisa lakukan. Oh, semakin banyak yang dibantu, bagus sekali. Mungkin kakinya terus tombak. Itu bukan rela menderita loh Bapak Ibu. Itu adalah berkorban. Berkorban itu boleh, tapi rela menderita nggak boleh. Berkorban itu boleh. Misalnya orang berdana. Kalau orang berdana kan sebenarnya dia mengorbankan harta materi dia untuk diberikan. Itu boleh. Tapi rela menderita, itu nggak boleh. Jadi ketika bodhisatta mengeluarkan 2 bola matanya demi yang lain, itu penderitaan bukan. Mungkin bagi yang lain yang lihat penderitaan. Tapi bagi beliau enggak. Misalnya contoh, wah 2 mata ini sangat penting bagi saya. Tapi saya keluarkan, ini adalah untuk mencapai mata kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Beliau bahagia memikirkannya. Seperti itu. Jadi, ya kan? Jadi jangan pernah ada pemikiran damai ini bisa memberikan penderitaan. Jangan ada pemikiran demi menyamar damai rela menderita, demi membantu yang lain rela menderita. Jangan. Saya dulu semenjak saya mengenal damai hidup saya bahagia. Cuma satu yang membuat saya menderita, yaitu apa? Saya berpikir saya rela menderita untuk menyebar damai, saya rela menderita untuk menolong yang lain. Salah, itu nggak penting lah. Bagi saya itu adalah pikiran yang apa ya? Kalau saya tidak menghargai pikiran itu. Terus terang, dulu saya memiliki pikiran seperti itu dan saya lihat ke belakang diri saya yang dulu. Saya tidak menghargai pikiran seperti itu. Saya menghargai pikiran saya pengen menyebar dhamma, pengen membantu banyak makhluk. Tapi saya tidak pernah menghargai pikiran saya di masa lalu yang rela menderita demi yang lain. Jangan punya pikiran seperti itu. Jangan pernah menghargai pikiran kalau misalnya ada orang rela menderita demi yang lain. Kalau misalnya diri sendiri rela menderita demi orang lain atau orang lain rela menderita demi orang lain. Jangan ada pikiran menghargai pikiran seperti itu. Kenapa? Kalau seseorang menghargai pikiran seperti itu, maka dia suatu hari akan menjadi seperti itu. Ya, jangan pernah ya seperti itu. Dulu ya terus terang zaman sekarang pada saat saya belajar dhamma awal-awal ya kan pengetahuan saya kurang terus terang. Terus saya belajar banyak orang bilang oh bodhisatta rela menderita demi yang lain begini ya dulu saya percaya aja saya pikir beneran namanya saya baru belajar dhamma tapi kalau sekarang ada orang ngomong begitu ya saya cuekin aja nggak begitu kenyataannya ya jadi misalnya contoh bodhisatta melewati triliun-triliun kehidupan itu karena beliau bahagia ngejalaninnya dari satu kehidupan mengeluarkan 2 bola matanya mendanakan kerajaannya, melakukan ini dan itu karena beliau bahagia, terus terang. Beliau bahagia. Kapanpun beliau berpikir itu untuk menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk, itu adalah kebahagiaan beliau. Jadi di dalam Dhamma sesungguhnya, di dalam Tipitaka tidak pernah diajarkan rela menderita demi yang lain atau demi apapun sekalipun itu tujuannya baik. Jadi kita harus membuang jauh-jauh pemikiran rela menderita demi apapun sekalipun itu sesuatu yang baik, itu bagus. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah. Kenapa?
Oke, Bapak Ibu. Sorry ya, ini kabelnya agak bermasalah. Mungkin untuk kelas Zoom sebelum kelas Zoom selanjutnya kita akan perbaiki supaya nggak ada kesalahan teknis lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hidup memang penderitaan Bapak Ibu. Kenapa sih hidup adalah penderitaan? Saya akan bahas. Ya, hidup adalah penderitaan. Kenapa? Kenapa hidup adalah penderitaan? Ya di mana letak hidup adalah kebahagiaan? Ya kan? Di mana semenjak di rahim? Pas balita, pas sekolah, pas kerja, pas bisnis. Pada saat apa? Pada saat orang melatih dhamma. Betul. Dhamma melatih dhamma, orang bahagia. Tapi kehidupan itu hanya memberikan penderitaan. Kehidupan tidak pernah memberikan kebahagiaan. Kehidupan hanya memberikan penderitaan. Tapi dhamma hanya memberikan kebahagiaan. Dhamma hanya memberikan kebahagiaan. Jadi gini, ketika seseorang hidup dalam dhamma, maka dia akan bahagia. Semangatnya akan meluap-luap, energinya akan luar biasa, dia akan berpikir sangat jernih dan segala macam. Kehidupan adalah penderitaan. Kenapa kita harus berpikir? Tapi beda ya Bapak Ibu, bukan seperti ini ya Bapak Ibu. Aduh, hidup saya menderita sekali, oh begini-begini, oh menderita. Itu nggak bagus, itu namanya mengeluh. Dia menikmati penderitaan itu. Tapi kalau berpikir dengan pikiran jernih, hidup adalah penderitaan. Itu bagus. Kenapa? Semakin seseorang berpikir hidup adalah penderitaan, maka semakin dia ingin mencari cara untuk terbebas dari penderitaan. Maka gini, kenapa Buddha mengajarkan hidup adalah penderitaan? Supaya orang melepaskan diri dari penderitaan. Itu tujuannya. Buddha tidak pernah mengajarkan hidup adalah kebahagiaan. Tidak pernah. Tapi Buddha mengajarkan Dhamma membawa kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah bingung. Selama Bapak Ibu terus menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi, terus lagi dan lagi dan lagi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang terbaik. Terbaik ya. Seperti itu Bapak Ibu. Izin minum dulu Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Coba Bapak Ibu, ya gini, oke, gini. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, setiap kali kita berpikir tentang Dhamma, kita bahagia. Oke Bapak Ibu, sorry ya kesalahan teknis sedikit. Terima kasih sudah menghubungi. Jadi gini Bapak Ibu, kapanpun pikiran kita memikirkan tentang Dhamma, coba lihat, hati kita penuh dengan kebahagiaan. Ya kan? Tapi coba pikirin, kalau lahir lagi, di rahim, ya kan? Terus penderitaan, sungguh penderitaan. Ya kan? Lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi, penderitaan. Tapi it's okay. Mungkin memang saya tahu lah, mungkin ada beberapa orang itu beraspirasi pengen menjadi Buddha atau pengen melihat Buddha masa depan atau segala macam. Itu kan dhamma juga. Ya kan? Tapi gini cara ngaturnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen benar-benar menjadi Buddha atau melihat Buddha di masa depan sebagai siswa Buddha, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh melatih cinta kasih. Sehingga apa? Bapak Ibu atur. Kalau terlahir lagi pengennya mengenal Dhamma terus begini begitu, mengenalkan banyak orang pada Dhamma, itu kan Dhamma. Tapi jangan tapi
Tetap sih memang tidak akan terbebas dari penderitaan. Kenapa? Karena hidup adalah penderitaan totalitas. Ya kan? Ketika Sumedha di bawah kaki Buddha Dipankara, ya kan? Dia tahu nggak hidup adalah penderitaan? Dia tahu. Tapi dia mengambil jalur bodhisatta kenapa? Karena bagi beliau itu adalah kebahagiaan. Bisa menjadi bodhisatta, bisa mengenalkan Dhamma pada banyak orang, bisa menjadi Buddha, bisa apa namanya? Melanjutkan generasi Buddha supaya tidak terputus di masa depan. Bagi beliau itu adalah kebahagiaan. Ya, seperti itu. Jadi Dhamma selalu kebahagiaan, tapi kehidupan itu adalah penderitaan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sahabat Dhamma, coba Bapak Ibu pikirkan cita-cita Bapak Ibu sampai Bapak Ibu suatu hari menjadi Buddha atau Arhat. Bapak Ibu ingin jalani kehidupan Bapak Ibu seperti apa? Ya kan? Seperti apa di dalam Dhamma, kayak gimana menyebarkan Dhamma, nanti terlahir di alam mana supaya bisa belajar Dhamma dan segala macam. Tapi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah memaksakan pikiran seperti ini. Wah, hidup adalah penderitaan. Terus, aduh, nggak pengen terlahir sama sekali. Nggak apa-apa sih, itu juga bagus. Tapi jangan dipaksa. Kenapa? Biarkan alami. Memang hidup itu hambar. Saya tidak ingin terlahir. Tapi mungkin masih ada beberapa cita-cita. Nggak apa-apa lah cita-cita ini jalani. Tapi jangan lengah di dalam Dhamma. Terus di dalam Dhamma sampai suatu hari puas, terbebas dari semua penderitaan. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, jangan rela menderita demi apapun, sekalipun itu kelihatannya baik. Ya. Sekalipun itu kelihatannya baik. Nih, terus terang ya. Tidak semua orang bisa mencapai nibbana di kehidupan ini. Kenapa? Tidak semua orang bisa mencapai nibbana di kehidupan ini. Kenapa? Karena memang aspirasinya belum tercapai. Sehingga masih ada rasa penasaran. Sehingga kalau dia paksa, dia akan menderita. Tapi para arhata di zaman Buddha itu kenapa bisa jadi arahat pada saat itu? Mendengar ceramah menjadi arahat. Karena memang aspirasi mereka sudah tercapai semua. Bagi mereka tidak ada lagi yang mereka inginkan dalam hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa mencapai nibbana di kehidupan ini. Apalagi kebanyakan Buddhism di masa ini ya, di masa ini. Mereka benar-benar tahu di masa depan akan ada Buddha Arya Meteya. Ya kan begitu dekat waktunya. Siapa yang bisa tahan untuk tidak mau bertemu dengan Buddha Arya Meteya, Buddha masa depan, ya kan? Jadi itu wajar bagi umat Buddhis, kebanyakan mereka pengen melihat Buddha masa depan. Itu wajar, sangat wajar. Ya, jadi Bapak Ibu pikirkan hidup ini hambar, hidup ini penderitaan secukupnya. Yang penting Bapak Ibu tidak tertekan ketika memikirkannya. Ya, ketika memikirkannya itu tidak tertekan. Lalu boleh nggak terlahir lagi? Apakah itu adalah penderitaan? Itu penderitaan, tapi terkadang, ya kan? Mana yang jadi pilih penderitaan yang paling kecil. Pilih penderitaan yang paling kecil, ya kan? Misalnya contoh, berpikir mikirin ini penderitaannya lebih banyak, mikirin ini penderitaannya lebih kecil. Pilih yang lebih kecil aja. Selalu pilih yang lebih kecil. Selalu pilih penderitaan yang paling minim. Jangan pilih penderitaan yang lebih besar. Ya, jadi mau bertemu Buddha masa depan atau mau menjadi Buddha di masa depan atau bagaimana, selama bahagia mikirinnya itu is okay. Yang penting Bapak Ibu meditasi terus, inginkan dengan sungguh-sungguh, terus Bapak Ibu atur. Oke, nanti habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, sampai suatu hari mencapai akhir penderitaan. Tidak semua orang bahagia ketika memikirkan kehidupan bodhisatta. Sekalipun kehidupan bodhisatta itu bagus. Kenapa Bante Sariputta tidak memiliki kehidupan bodhisatta? Tidak memiliki kehidupan bodhisatta. Karena bagi beliau itu bukan jalan terbaik bagi dia. Bagi dia, jalur terbaik adalah menjadi siswa terbijaksana. Seperti itu. Misalnya contoh, Kemateri. Kemateri itu siapa? Bikuni yang paling bijaksana di zaman Buddha Gautama. Dari semua bikuni, dari semua siswi Sang Buddha, Bikuni Kemateri adalah yang paling bijaksana. Ya, di antara semua siswi ya, di antara semua bikuni dan semua siswi Sang Buddha, Bikuni Kemateri adalah yang paling bijaksana. Kenapa dia memilih jalur itu? Karena bagi dia itu adalah jalur yang paling indah bagi dia. Seperti itu. Jadi semua orang memiliki jalurnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Nggak semua orang itu bisa berpikir mengeluarkan 2 bola mata itu bahagia. Tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Tapi setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda, punya cita-cita yang berbeda-beda. Dulu saya pernah dengar seperti ini. Ada orang pengen jadi bodhisatta, tapi orang lain menyarankan seperti ini. Jangan jadi bodhisatta, jadi arahat aja. Itu juga nggak bagus. Kenapa? Buddha pun tidak pernah melarang orang jadi bodhisatta. Buddha tidak pernah melarang orang jadi arahat. Jadi pilih jalur yang paling bahagia untuk dilalui. Karena setiap orang berbeda. Ya, karena setiap orang itu berbeda. Jalur bodhisatta berat nggak? Bagi kebanyakan orang berat. Tapi bagi bodhisatta itu sendiri, itu adalah jalur kebahagiaan. Seperti itu. Jadi, mau jadi bodhisatta, mau jadi arahanta, mau jadi siswa Buddha, itu bagus. Semua bagus. Seperti itu. Oke? Yuk kita meditasi sama-sama.
Pada saat meditasi, Bapak Ibu pikirkan kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani, dhamma seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani, sampai suatu hari kelak Bapak Ibu mencapai akhir dari penderitaan. Kita meditasi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus jangan mikirin yang susah-susah, jangan mikirin yang susah yang bikin beban di hati. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Karena sungguh-sungguh sampai Bapak Ibu mikirin Bapak Ibu pengen seperti apa di masa depan sampai akhir dari penderitaan. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh sambil Bapak Ibu pikirkan Bapak Ibu pengen seperti apa di masa depan hingga terbebas dari semua penderitaan. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil mikirin apapun yang membuat Bapak Ibu bahagia. Pokoknya pikirin yang bahagia-bahagia aja. Jangan mikirin apapun yang membuat hati susah. Inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Inginkan sungguh-sungguh, semoga semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia dan terbesar kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu banyak mikirin masa depan Bapak Ibu mau seperti apa sampai Bapak Ibu mencapai akhir dari penderitaan. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Ingin banget. Sambil Bapak Ibu mikirin,
Bapak Ibu mau seperti apa di masa depan, sampai akhir dari penderitaan. Oke, meditasinya cukup. Oke, Bapak Ibu, akhir dari penderitaan itu indah nggak? Wah, Bapak Ibu, coba bayangkan. Tidak eksis, tidak menjelma, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada perasaan bosan, tidak ada keinginan, tidak ada perasaan, tidak ada semuanya, tidak ada semuanya. Bahkan diri sendiri pun tidak ada. Semua tidak ada, tidak tercipta. Itulah kedamaian yang paling sempurna. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Suatu hari kita akan mencapai itu, ya. Tapi Bapak Ibu boleh mikirin ini sampai pikirannya seperti apa? Sampai Bapak Ibu pada saat itu berpikir, aduh nanti nggak bisa balik lagi dong ke dunia, nggak bisa lihat ini, nggak bisa lihat itu. Ketika mulai mikirin itu, stop, jangan mikirin. Kenapa? Karena itu akan itu nggak bagus, ya. Jadi mikirin, boleh nggak mikirin, misalnya suatu hari mencapai di mana? Boleh, selama Bapak Ibu bahagia. Jangan jangan sampai Bapak Ibu tertekan mikirinnya seperti itu, ya. Terus mikirin pokoknya semua hal itu pikirin yang paling bahagia aja, karena ketika dipikirkan bahagia maka akibatnya juga bahagia. Terus mungkin ada pertanyaan, lalu kesenangan indria itu apakah bukan kebahagiaan? Beda Bapak Ibu. Jadi gini, kesenangan indria itu sebenarnya penderitaan, terus terang penderitaan. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu bisa lihat di film lah, di mana-mana dan segala macam. Misalnya contoh pada saat orang rakus banget sama uang, dia menderita nggak pada saat itu? Dia menderita. Itu bukan kebahagiaan sebenarnya. Ini misalnya rakus banget, pengen menipu orang lain demi kesenangan indera, pengen naik jabatan, pengen terkenal, pengen ini, pengen itu. Itu sebenarnya penderitaan. Ketika dia mikirin sebenarnya dia menderita, cuma dia nggak sadar. Jadi kalau orang mikirnya bahagia, maka akibatnya bahagia. Kalau orang mikirnya menderita, maka akibatnya menderita. Seperti itu. Jadi pikirkan apapun yang membuat Bapak Ibu bahagia, itu aja. Selama Bapak Ibu tidak menderita, tidak susah hati ketika mikirin. Ya, pikirkan semua hal yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia, tidak susah hati. Itu aja. Jadi gini caranya. Kapanpun susah hati muncul, jangan dipikirin, langsung meditasi cinta kasih kuat-kuat. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang makin besar dan kehidupan terbaik. Kenapa? Karena Dhamma itu membawa kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Selama itu Dhamma, maka memberikan kebahagiaan. Misalnya contoh aja contoh, ya kan? Ini contoh, ya. Apakah kesenangan indria itu kebahagiaan atau penderitaan? Tampak depan adalah kebahagiaan, tampak depan. Tapi misalnya contoh. Ini contoh doang, tidak terjadi di semua orang ya. Misalnya contoh, anak SMA, ya kan? Cewek atau cowok, ya kan? Oh, PDKT. Itu sebenarnya mereka menderita itu. Gelisah, aduh dia balas nggak ya? Dia balas SMS dan aduh dia balas gini. Oh, sebenarnya dia menderita itu. Tapi bagi dia itu kesenangan. Tapi dia menderita. Terus setelah itu menderita. Terus hubungan yang bahagia itu kayak gimana? Suami istri melatih cinta kasih bersama. Ya kan? Seperti itu baru bahagia. Ya kan? Atau dengan keluarga, dengan orang tua, atau dengan anak, dengan sahabat melatih meditasi cinta kasih bersama-sama, mikirin yang bahagia-bahagia. Tapi semua kesenangan indria. Misalnya contoh, pengen mobil Ferrari. Dulu kan pada saat saya umur 18-19, saya diajak ke bisnis jaringan. Terus saya buat dream book, wah pengen mobil ini, pengen mobil itu. Itu sebenarnya bukan kebahagiaan, itu penderitaan. Itu cuma dulu saya nggak sadar aja. Cuma dulu saya nggak sadar. Jadi gini, intinya adalah selama Bapak Ibu mikirin itu bahagia, itu adalah Dhamma. Itu adalah Dhamma. Tapi kalau menderita, itu bukan Dhamma. Karena Dhamma itu tidak pernah memberikan penderitaan. Jadi, misalnya contoh, kesenangan indriawi salah nggak? Terus terang, itu adalah penderitaan. Tapi, kayak misalnya contoh, Anathapindika masih menikah. Sotapanna, Dewa Saka udah Sotapanna, tapi dia pun masih menikmati kehidupan alam dewa. Apa perbedaan orang yang melatih Dhamma ketika menikmati kesenangan dengan orang yang tidak melatih Dhamma menikmati kesenangan? Jadi gini, kalau orang gatel, misalnya di jarinya gatel, dia garuk, jangan digaruk. Nah, itu namanya hanya untuk supaya gatelnya itu hilang. Tapi kalau ada orang dia garuk terus sampai borok. Sama borok pun dia hapus, dia garuk terus. Nah gini, orang yang memahami Dhamma ketika menikmati kesenangan duniawi, itu seperti ketika gatal dia garuk. Dia cuma pengen ngilangin pikiran itu doang supaya nggak gelisah. Tapi kalau orang di luar sana yang tidak memahami Dhamma, menikmati kesenangan duniawi, itu adalah seperti dia gatal, dia garuk sampai borok pun dia garuk, terus dia garuk lagi. Kenapa? Karena dia pengen menikmati sensasi gatal itu, terus dia garuk. Tapi kalau orang yang udah mengenal Dhamma, apalagi orang-orang yang sudah mencapai kesucian,
seperti Sotapana, dia udah Sotapana, misalnya Anathapindika, Wisaka, tapi masih menikah, ya kan? Nah, itu kenapa? Mereka itu seperti ketika ada gatal, mereka garuk supaya gatalnya hilang, itu doang. Seperti itu. Jadi perbedaan orang yang melatih cinta kasih atau orang yang sudah mencapai kesucian, menikmati kesenangan indria dengan orang yang tidak mengenal dhamma menikmati kesenangan indria adalah seperti ini. Ya, gatal digaruk supaya gatalnya hilang, atau gatal digaruk sampai borok, pengen dia pun nggak berasa menikmati lagi terus digaruk, itu beda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu terus cinta kasih, menikmati kesenangan indriawi salah nggak? Selama nggak melanggar sila itu nggak masalah. Selama nggak melanggar sila. Jadi Bapak Ibu, ini saran dari saya, Bapak Ibu latih cinta kasih terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jangan mikirin hal-hal yang membuat hati susah. Terus mikirin hal-hal yang membuat hati bahagia aja. Oh, di masa depan pengen sebarkan cinta kasih pada banyak orang, pengen punya keluarga yang harmonis, pengen punya anak yang bisa melatih cinta kasih, semoga bisa berbakti pada orang tua, mengenalkan dhamma pada orang tua, atau pokoknya mikirin semua yang happy-happy aja lah. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah rela menderita demi apapun. Jangan pernah rela menderita demi apapun. Sekalipun itu tampak kelihatan baik. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Coba saya baca dulu. Pak, kalau saya hanya memikirkan toko saya ramai terus-terus dan terus apakah termasuk saya menderita tapi saya tidak mengetahuinya? Nah, ini pertanyaan bagus. Enggak, kenapa? Karena kan Bapak Ibu melatih cinta kasih. Beda. Bapak Ibu melatih cinta kasih. Jadi orang yang melatih cinta kasih dengan orang yang tidak melatih cinta kasih itu pikirannya beda. Intinya satu ini aja ya. Ini satu. Kalau Bapak Ibu sudah melatih cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kesenangan kehidupan terbaik, ya kan? Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu adalah demi kondisi supaya banyak makhluk mendapat kebahagiaan dan kesenangan kehidupan terbaik. Sekalipun mungkin pemikirannya pengen nih tokonya ramai lagi dan lagi lagi dan lagi. Ini kenapa? Apa salahnya? Di mana letak salahnya? Malah nanti suatu hari bisa cerita sama orang. Tuh, semenjak saya melatih cinta kasih, toko saya ramai begini-begini. Kenapa kamu enggak? Ayo latih cinta kasih. Seperti itu. Terus atau sarankan orang, daripada black magic, sewa dukun atau apa pakai jimat, mendingan latih cinta kasih, banyak dewa lindungi di toko. Nggak salah. Jadi gini Bapak Ibu. Intinya adalah selama Bapak Ibu melatih cinta kasih, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi lagi dan lagi lagi dan lagi. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, pikirkan, apapun yang Bapak Ibu pikirkan, ucapkan dan lakukan. Itu adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Seperti contoh begini, seperti contohnya ya, Bodhisatta di semua kelahiran terakhir Bodhisatta sebelum menjadi Buddha pasti melatih dukkha carya. Dukkha carya itu apa? Penyiksaan diri. Ini kan penyiksaan diri itu bagus nggak? Nggak bagus. Tapi Bodhisatta harus melaluinya. Kenapa? Karena supaya bisa mengajarkan kepada banyak orang bahwa itu tidak bermanfaat. Seperti itu. Ya, mengajarkan padahal dukkha carya bisa membawa ke nibbana nggak? Enggak. Apakah dukkha carya bermanfaat? Enggak. Tapi kenapa semua bodhisatta harus melaluinya sebelum menjadi Buddha di kehidupan terakhir? Supaya Buddha bisa mengajarkan pada banyak orang. Dukkha carya atau penyiksaan diri tidak bermanfaat. Ya kan? Dukkha carya salah nggak? Dukkha carya tidak membawa manfaat? Iya, nggak membawa manfaat. Tapi bodhisatta harus melaluinya. Demi apa? Supaya bisa memberitahu banyak orang bahwa itu tidak bermanfaat. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu. Maksudnya itu apa? Misalnya contoh, mungkin kita pasti masih ada kotoran batin. Kita ada, bukan nggak ada. Kita ada, semua dari kita. Karena semua dari kita punya kotoran batin. Apakah kotoran batin ini jelek? Iya, jelek, tidak bermanfaat, tidak berguna dan segala macam. Tapi ya gimana? Kita masih harus menyebarkan cinta kasih ini supaya generasi-generasi selanjutnya ya udah terima aja, mau gimana? Terimalah, ya kan? Tapi ini nggak menderita banget kan? Ya, sekalipun kotoran batin itu tidak bagus, tapi kita tetap harus ya udah terima aja kondisi ini, kita cinta kasih terus, pengen semua malam mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, sampai suatu hari kita mengakhiri penderitaan. Terus mungkin ada yang berpikir, kalau kotoran batin ini tidak bagus, lalu kenapa kita tidak mengakhirinya sekarang juga? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Gini Bapak Ibu, semua yang telah melatih cinta kasih, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Mereka itu sudah terprogram untuk apa? Untuk pengkondisian terbaik supaya semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Bodhisatta bisa nggak jadi arahat di kaki Buddha di Pangkala? Bisa. Tapi kenapa Bodhisatta nggak mau? Sekalipun kalau arahat kan menghancurkan kotoran batin, sedangkan Bodhisatta masih punya kotoran batin. Ya, bagi Bodhisatta nggak masalah. Ya kan? Terimalah, nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Lagi pula, bagi Sumedha menjadi bodhisatta itu bahagia. Buddha pun nggak ngelarang seperti itu.
Ada pertanyaan lagi, saya baca dulu. Iya betul Pak, setelah saya meditasi cinta kasih, toko saya banyak orderan Pak. Tapi Pak, di toko saya selalu baca parita dan pelimpahan jasa. Cuma Pak, pelimpahan jasa saya di toko itu agak kurang bisa tenang, soalnya posisi di pasar kan ramai Pak. Jadi saya harus hanya sebentar dan dengan mata tidak tertutup, tapi saya fokus paling 5 menit, apa itu nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi gini, caranya gini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya toko, entah furniture atau segala macam atau apapun, gini caranya. Selama tidak ada pelanggan, meditasi perkuat, baca parita. Terus. Ya mungkin pasti ada kerjaan lain ya, nggak apa-apa kerjain aja, ya kan? Jadi Bapak Ibu meditasi baca parita sebanyak yang bisanya. Misalnya contoh, ada parita-parita yang butuh waktu 5 menit, 10 menit. Ya udah nggak apa-apa. Jadi baca sedikit, ada pelanggan, udah stop dulu, pause. Nanti lanjut lagi, seperti itu. Itu bakalan banyak sekali dewa yang membantu Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu, kita udah mau jam 9, intinya begini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu meditasi cinta kasih terus saja, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi. Pikirin semua hal yang membuat Bapak Ibu bahagia sampai akhir dari penderitaan. Jangan mikirin yang membuat hati susah. Jangan pernah rela menderita demi apapun, sekalipun itu kelihatannya baik. Ya, Buddha tidak pernah menganjurkan siapapun untuk rela menderita, bahkan demi Buddha. Ya kan? Buddha tidak pernah menganjurkan siapapun untuk rela menderita demi siapapun. Tapi Buddha selalu mengatakan, Dhamma membawa kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, jadi ketika bahagia, berarti Bapak Ibu sedang bersama Dhamma. Tapi beda loh Bapak Ibu, kesenangan dan kebahagiaan itu dua hal yang berbeda. Bahagia adalah bahagia. Kesenangan itu adalah, ya Bapak Ibu bisa tahu sendirilah. Jadi kayak misalnya contoh, orang-orang menikmati kesenangan indria. Mereka senang nggak? Terus terang mereka senang. Tapi apakah mereka bahagia? Enggak. Sebenarnya enggak. Enggak, mereka gelisah. Misalnya contoh, mereka gelisah, mereka takut. Mereka senang, mereka senang, tapi mereka gelisah, mereka takut, mereka panik, mereka pusing, takut disalahkan, gini, mikirin pikiran orang lain, inilah minder, gini segala macam semua. Maka daripada itu, Bapak Ibu, sebelum kita menutup kelas ini, kita harus termotivasi untuk terus mendorong dan memotivasi sebanyak mungkin orang untuk melatih cinta kasih. Cinta kasih yang seperti ini ya, menginginkan semua kebaikan mereka bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Oke Bapak Ibu, kita pelimpahan jasa dan kita tutup kelas ini ya. Oke. Semoga semua jasa kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, semua makhluk halus, semua leluhur di semua kehidupan, semua makhluk di seluruh alam semesta, semoga mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Semoga suatu hari di masa depan, di kehidupan ini, ya, hampir 80% umat manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih yang seperti menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sadu, sadu, sadu.